Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 301. Siapa yang berani menentang? Kakak Zong, bunuh dia. Iya, bunuh dia. Kami dari 9 bangsa di utara yang terpencil tidak lemah. Kerumunan marah, tetapi Cheng Fei Jun tidak membuat suara. Dia mengenali tanda di lengan Bao Xinran ini adalah murid sekte besar, jadi tidak pantas baginya untuk menyinggung yang terakhir. Bagaimanapun, itu hanya Zong He Guang. Jadi bagaimana jika dia mati? Masih ada banyak bakat yang tersisa, dan tidak masalah jika ada satu kurang atau satu lagi. Ling Han mengerutkan kening dan berkata, Zong He Guang akan menderita. Mengapa? Liu Yutong dan Li Xichan bertanya dengan heran. Karena bocah cilik itu sudah berada di lapisan kelima tingkat laut spiritual. Guang Yuan mengikuti. Apa? Liu Yutong dan Li Xichan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat yang sama seorang prajurit spiritual Ocean Tier di usia 20-an. Tidak mungkin, seseorang bahkan tidak dapat ditemukan di negara hujan. Baru-baru ini tentu saja muncul. Feng Yan adalah satu, dan Yan Tian Zhao bahkan lebih muda, hanya 15. Biasanya, orang-orang berusia lebih dari 30 tahun sebelum mereka memasuki spiritual Ocean Tier. Bahkan prajurit Tier Gusing Spring yang berusia 30 tahun sudah tidak buruk. Tidak heran orang-orang di wilayah utara sangat mengesankan. Adakah orang acak yang berlari keluar adalah seorang jenius seni bela diri? Pertarungan ini tidak boleh dilawan. Zhu Jiu melonjak berdiri. Ini jelas merupakan pertarungan yang tidak adil. Ling Han mengangguk dan berkata, kamu pergi, hentikan, dan bisakah kamu kembali? Iya nih. Zhu Jiu buru-buru pergi mengikuti perintah, tapi sudah terlambat. Zong He Guang sudah tidak mampu menekan amarahnya, memukul cambuknya di Bao Xinran. Sua, cambuk panjang berubah menjadi ular roh ketika kekuatan asal melonjak dan lapisan riak menyapu udara. Sangat mengejutkan. Bao Xinran hanya tersenyum dingin dan menunjuk dengan jari di tangan kirinya. Anehnya, menyentuh bagian tengah cambuk dan kekuatan asal yang bahkan lebih kuat melonjak. Cambuk panjang itu langsung melunak seolah-olah terkena pada titik terlemahnya. Zong He Guang tertegun. Dia baru saja bangkit kembali dengan memukul cambuknya, tetapi Bao Xinran sudah terbang keluar. Kecepatannya luar biasa cepat saat kakinya bergerak, dia sudah muncul di depan Zong He Guang. Tersenyum. Zong He Guang sangat panik dan akan menyerang tanpa cambuknya, tetapi Bao Xinran menjentikkan dahinya, dan dengan ia langsung dikirim terbang. Ketika dia berada di udara, kepalanya meledak, benda merah dan putih memercik kemana-mana. Mendesis, semua orang menggigil ketika menyaksikan. Ini adalah salah satu keajaiban terkuat dari 9 bangsa di Desolate Utara. Tetapi sekarang dia terbunuh seperti kriket mall, bagaimana mereka bisa menerima ini? Ketakutan dan gemetar ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan pada sekte bulan musim dingin karena jika wilayah utara dipenuhi dengan monster seperti itu. Untuk memasuki gerbang gunung, definisi mereka harus mengalami persaingan yang ketat, dan siapapun bisa dengan santai membunuh mereka. Mereka keluar untuk mencari tingkatan seni bela diri yang lebih tinggi, bukan untuk memberikan hidup mereka. Pada saat itu, pikiran mundur muncul ke beberapa orang. Tidakkah kalian pikir itu paling indah ketika otak seseorang meledak? Bao Xinran berkata dengan nada mengumbar, kemudian berubah menjadi suara dingin dan berkata, benar-benar tidak terduga bagiku bahwa kamu Mol Jangkrik dari Desolate North benar-benar bisa seindah ini ketika sekarat. Benar-benar tak terbayangkan, ini bukan pelengkap, dan itu membuat marah semua orang. Namun, memikirkan kekuatan pihak lain, tidak ada yang berani menuntut. Kamu tidak di Gusing Spring Tier, Yu Sui Yun berkata. Zong He Guang berada di lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier, dan tidak mungkin bagi siapapun di Gusing Spring Tier untuk membunuhnya dalam 2 gerakan. Hanya satu di Spiritual Ocean Tier yang memiliki kemampuan seperti itu.
Pa, Bao Shinran mulai bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, akhirnya yang cerdas. Tentu saja aku tidak mungkin menjadi prajurit tingkat semi yang memancar. Bagaimana mungkin seorang ajaib seperti aku sudah berada di usia 25 mungkin menjadi ampas di Gusing Spring Tier? Tingkat samudra spiritual, semua orang berteriak, dan menjadi sangat marah pada saat yang sama. Apa yang seorang ahli spiritual Ocean Tier datang ke sini untuk secara sadis membunuh prajurit Tier Gusing Spring yang coba lakukan? Bao Shinran mundur. Garis-garis kain melebar, membentuk tanda hijau. Niat bela diri terwujud di luar tanda tingkat lautan spiritual. Niat bela diri terwujud di luar tanda tingkat lautan spiritual. Tuan, Anda sudah melangkah terlalu jauh. Pakar spiritual samudra spiritual yang bermartabat menyembunyikan kultivasinya dan membunuh orang-orang di setiap belokan. Tidakkah Anda berpikir menindas kita tanpa bisa ditolerir? Bai Yuquan berkata dengan kekuatan dan resonansi. Bagus, dikatakan dengan baik, semua orang mendukungnya. Satu di spiritual Ocean Tier seharusnya tidak menggertak orang-orang seperti ini, dan itu tidak seolah-olah tidak ada pejuang Tier Ocean spiritual di 9 bangsa di Desolate Utara. Bao Shinran mengangkat telinganya dan berkata, pergi terlalu jauh apa, aku seusia dengan kalian. Adapun mengapa tingkatku lebih tinggi dan kekuatanku melebihi kalian, ini karena bakatku lebih besar, dan kamu semua hanya ampas. Sebagai ampas, Anda harus memiliki resolusi diinjak oleh saya. Benar-benar menjijikkan, pergi bersamanya, paling tidak beberapa lusin akan mati, tapi kita harus membunuhnya tidak peduli apa. Ya, kita dari 9 bangsa di utara yang terpencil tidak boleh dianggap enteng. Provokasi Bao Shinran akhirnya membuat semua orang menekan rasa takut mereka, dan hanya amarah yang tak berkesudahan yang tersisa. Mereka harus membunuh orang sombong ini, apapun yang harus dilakukan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Oh, bunuh aku, Bao Shinran mencibir, mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, melingkari semua orang dan berkata, ampas, apakah Anda melihat tanda ini? Ini adalah tanda lengan Sekte Air Dingin. Saya adalah murid Sekte Air Dingin. Sebutkan apakah kalian dapat membunuhku atau tidak. Bahkan jika kamu melakukannya, tidak hanya kalian akan mati, tetapi juga keluarga di belakangmu akan mati dan bahkan negerimu akan hancur. Karena aku adalah murid Sekte Air Dingin, mengerti, kamu ampas. Bao Shinran dengan anggun meletakkan tangan kirinya ke bawah. Sekarang, ampas mana yang masih belum diyakinkan? Bao Shinran dengan anggun meletakkan tangan kirinya ke bawah. Sekarang, ampas mana yang masih belum diyakinkan? Dalam sekejap, seluruh kerumunan kehilangan suaranya. Spiritual Ocean Tier tentu saja bukan apa-apa bersatu. Mereka masih bisa membunuhnya sambil bertarung dengan putus asa. Tapi Sekte Air Dingin, disebut sekte berarti bahwa setidaknya ada satu kultivator tier bayi spiritual menjaganya, dan itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan mereka yang memiliki keberanian besar harus mempertimbangkan keluarga dan negara mereka sendiri di belakang mereka. Bencana macam apa jadinya jika mereka menarik Leviathan seperti Sekte Air Dingin? Sekarang, kembalilah ke kandangmu. Siapapun yang berani meninggalkan Valen Moon Gorge, aku akan memotong kepala mereka, Bao Shinran berkata dengan dingin. Kali ini, semua orang akhirnya tahu bahwa pihak lain sengaja menghentikan mereka memasuki wilayah utara. Pada titik kritis ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Bao Shinran tidak ingin mereka menghadiri pelelangan besok, dan kedua, dia tidak ingin mereka menghadiri ujian masuk Intermoon Sect. Atau keduanya mungkin. Kalian semua masih ragu tentang apa? Bao Shinran melotot. Kekuatan pribadinya dapat menghancurkan mereka, dan di atas Leviathan, Sekte Air Dingin, yang berdiri di belakangnya, ia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk tidak terkendali. Sial, semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat, begitu erat sehingga tulang mereka mengeluarkan suara berderak. Apakah begitu banyak dari mereka benar-benar akan pulang ke rumah dengan ekor di antara kaki mereka hanya karena anak muda? Itu benar. Kupikir aku juga mendengar sebelumnya bahwa ada ratusan tahun ginseng dan ganoderma. Bao Shinran mengungkapkan senyum dan keserakahan melintas di depan tatapannya. Sebelum pergi, tinggalkan semua ginseng, ganoderma, dan origin power crystals.
Jika ada yang berani menyembunyikannya, aku akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Kerumunan gempar. Chapter 302. Meminta Grandmaster Ling untuk bertindak. Dia sudah terlalu jauh. Bukan hanya dia mengejar mereka kembali ke Desolate North, dia sebenarnya berencana merampok mereka juga. Grandmaster Cheng, tidakkah kamu berencana untuk mengatakan sesuatu? Seseorang bertanya kepada Cheng Feijun. Yang terakhir adalah penyelenggara pesta teh seni bela diri ini, dan sekarang hal seperti ini terjadi. Bagaimana mungkin tuan rumah hanya berdiri dan menonton? Karena ia ditunjukkan oleh orang ini, Cheng Feijun hanya bisa berdiri dan berkata, Bao Xinran, ini adalah Valen Moon Gorge dan wilayah Star Brilliance Palace Hall kami. Apakah benar-benar pantas bagimu untuk berjalan-jalan di sini? Yi, seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Mata Bao Xinran menyapunya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinga. Tidak mungkin kamu penipu kan? Kamu tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi ahli alkimia tingkat tinggi Black Grade? Dia secara alami tahu apa arti 3 plakat perak yang tergantung di dada Cheng Feijun. Wajah Cheng Feijun langsung menjadi gelap. Apakah semua orang tidak lagi mengingatnya sekarang? Dia berpunuk dan menyatakan, saya Cheng Feijun. Segera keluar dari kota ini. Jika tidak, Star Defense Force akan mengusir Anda. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang merasa jengkel. Kepalanya sudah diinjak orang lain, namun satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membuat yang lain pergi. Sangat benci. Apakah itu benar? Bao Xinran tersenyum dengan tenang, dan dengan santai menarik bendera kecil yang menempel di tanah. Siu, bendera itu tiba-tiba tumbuh ketika angin bertiup ke arahnya, menjadi bendera besar yang tingginya 10 meter. Ada sebuah sungai tergambar di atas bendera, dan salju putih bersih mengelilinginya di semua sisi. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat orang merasa kedinginan, seolah-olah dia telah memasuki dunia es dan salju. Tidak. Ini bukan hanya perasaan, tetapi cukup nyata. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu lingkungan mereka telah turun secara signifikan, dan masih terus menurun. Bendera Sekte Air Dingin, Cheng Feijun berseru kaget, dan ekspresinya berubah sangat jelek. Bao Xinran tertawa dan berkata, itu benar, sekte saya berencana untuk menggunakan tanah ini untuk sesuatu, dan saya berharap Grandmaster Cheng akan memberi kita beberapa wajah. Jika tidak, jangan salahkan sekte saya karena tidak memberi Anda wajah. Dada Cheng Feijun naik dan turun tajam, mengisyaratkan perjuangan internal yang dia alami. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia jatuh untuk duduk di tanah. Dia telah mengorganisir pesta teh seni bela diri ini dengan namanya sendiri, dan dengan demikian tidak ada hubungannya dengan Star Brilliance Palace Hall. Akibatnya, dia tidak punya cara untuk mengeluarkan nama asosiasi alkemis. Nama alkemis tingkat tinggi kelas hitam memang sangat mengagumkan, dan bahkan sekte yang lebih besar tidak akan berani melukainya. Tetapi ini tidak berarti bahwa mantan alkemis itu pasti harus memberinya wajah. Bao Xinran benar-benar bisa mengaturnya ke satu sisi dan mengabaikannya, dan bagaimana mungkin dia berani berlari ke sekte air dingin dan menyuarakan keberatannya, ketika mereka melihat bahkan Cheng Feijun meringkuk, semua orang merasakan keputusasaan. Mungkinkah mereka, beberapa ribu orang, akan dirampok oleh satu orang, bahkan jika perampok ini berada di Spiritual Ocean Tier. Mereka harus melarikan diri. Ngomong-ngomong, pria ini hanya satu orang. Jika semua orang melarikan diri pada saat yang sama, bagaimana ia bisa menghentikan mereka semua? Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Bao Xinran tersenyum. Ini adalah bendera sekte saya, dan begitu terbuka, area dalam jarak 1 mil dari itu semua akan disegel. Tanpa persetujuan saya, tidak ada yang akan bisa melarikan diri. Sekarang, serahkan barang-barang dengan patuh, perintahnya dengan dingin. Dia ada di sini di bawah perintah tuannya untuk menghentikan orang-orang dari memasuki wilayah utara dan berpartisipasi dalam tes masuk untuk Sekte Bulan Musim Dingin karena Sekte Air Dingin dan Sekte Bulan Musim Dingin tidak berhubungan baik. Jika dia bisa melemahkan sekte lain, atau bahkan sedikit mempermalukan mereka, itu akan baik. Namun, ketika dia tiba,
dia benar-benar menemukan bahwa sejumlah besar ginseng dan ganoderma berusia 100 tahun telah muncul, yang langsung membuatnya sangat bahagia. Dia benar-benar akan menghasilkan banyak uang kali ini. Grandmaster Ling, kami hanya bisa bergantung padamu sekarang. Qi Yongye dan yang lainnya datang dan berkumpul di sekitar Ling Han. Grandmaster Ling, pukul saja orang ini sampai mati, itu benar. Pria itu benar-benar terlalu hina, ada seorang alkemis kelas bumi di sini. Dan bahkan jika itu adalah sekte master dari sekte air dingin yang secara pribadi tiba, dia masih harus memberi sedikit perhatian kepada Ling Han. Sama seperti bagaimana pejuang pedestal tier spirit masih fana sedangkan flower blossoming tier setara dengan menjadi abadi, sekali seorang alkemis naik ke Earth Grade, statusnya juga akan melonjak tajam dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh alkemis kelas tinggi Black Grade. Untuk dibandingkan dengan. Selain itu, kecakapan pertempuran Ling Han diakui secara terbuka. Dia secara berturut-turut mengalahkan Feng Yan dan Yan Tianzhao, jadi dia bisa dibilang monster. Ling Han tidak bisa menahan senyum dan bertanya, bukankah kalian ingin aku tidak bergerak? Mereka semua malu sekarang. Mereka sebelumnya berharap bahwa Ling Han tidak akan bergerak hanya karena mereka ingin mengambil tempat pertama di pesta teh seni bela diri ini. Tapi sekarang setelah orang luar datang dan menyapu mereka semua dengan kemampuan atasannya dari tingkat lautan spiritual, mereka hanya bisa memilih untuk meminta Ling Han menekannya. Liu Yutong dan Li Xichan juga mendesaknya. Jika Ling Han melangkah keluar pada saat ini dan mengalahkan Bao Xinran dengan sikap yang tak terkalahkan, itu akan sama dengan mengkonfirmasikan statusnya sebagai yang terkuat di antara generasi muda 9 bangsa di utara yang terasing. Mereka tentu berharap pria yang mereka cintai bisa memenangkan nama baik untuk dirinya sendiri. Mereka tentu berharap pria yang mereka cintai bisa memenangkan nama baik untuk dirinya sendiri. Ling Han tersenyum dan berdiri. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Bao Xinran ingin merampok semuanya ini bertentangan langsung dengan kepentingan Ling Han. Seseorang ingin merampok barang-barangnya, tidak ada hal lain yang perlu dikatakan. Dia hanya harus membunuh perampok itu. Niat membunuh Ling Han beredar. Ini bukan negara hujan yang memiliki kaisar hujan di sana untuk mengekang tindakannya. Selain itu, dia sekarang telah menjadi alkemis kelas bumi, dan dalam hal status, dia berada di atas Rain Emperor, jadi jika dia ingin membunuh seseorang, siapa yang mampu menghentikannya? Kamu ingin merampok barang-barangku? Ling Han bertanya saat dia berjalan sehingga dia berdiri di depan Bao Xinran. Hu Niu, sementara itu, memegang ke salah satu sudut kemeja Ling Han dan berdiri di satu sisi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka giginya. Seseorang benar-benar ingin merampok barang-barang Ling Han. Ling Han adalah milik Niu, jadi barang Ling Han juga milik Niu. Lalu apa yang kamu rampok adalah barang Niu. Hu Niu sangat marah. Sepotong sampah di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Bao Xinran mendengus. Sejak kapan bahkan sepotong sampah di lapisan pertama Gusing Spring Tier berani berdiri di depanku dan berbicara, berlutut? Dia mengeluarkan teriakan ringan dan gelombang suara mengeras, menyapu menuju Ling Han. Dia belum mengolah teknik seni bela diri yang secara khusus berfokus pada serangan suara, tetapi dengan budidaya spiritual Ocean Tier. Teriakan ini seperti auman singa dan benar-benar mampu merobek kulit, daging, darah, dan tulang dari seseorang di tingkat semi-gusing. Siu, Ling Han bahkan belum bergerak ketika Hu Niu melakukannya. Tubuh mungilnya seperti seberkas cahaya yang langsung muncul di atas kepala Bao Xinran. Pa. Gadis kecil itu menamparkan wajah Bao Xinran berulang kali. Pa. Gadis kecil itu menamparkan wajah Bao Xinran berulang kali. Ketika mereka melihat ini, semua orang tersedak. Seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun menindas Bao Xinran. Apakah ini mimpi? Hanya seniman bela diri dari negara hujan yang tampak bangga. Sebelumnya, bahkan seseorang sekuat Yan Tianzhao sangat ditekan oleh Hu Niu, sehingga ia hanya bisa menang dengan menggunakan gerakan yang kuat. Pada akhirnya, dia hampir tersebar dan dihancurkan dengan satu tebasan oleh Ling Han. Orang dewasa dan anak ini pasti monster di antara monster. Apalagi ketika Ling Han bahkan menjadi alkemis kelas bumi sekarang,
yang membuat mereka hanya mampu berkeringat di hadapan kemampuannya. Dia bisa dibilang monster tanpa batas. Bao Xinran tertegun oleh serangan itu, tetapi segera kembali ke dirinya sendiri. Dia kuat dan sombong selama setengah hari, tapi sekarang dia benar-benar ditampar di depan mata semua orang. Betapa memalukannya itu, dia dengan cepat mengayunkan tinjunya ke Hunyu. Namun, Hunyu terlalu cepat. Dengan siu, dia muncul di belakangnya dan meluncurkan serangkaian serangan lain. Seketika, punggung Bao Xinran meledak terbuka dan darah mengalir ke segala arah. Sialan, setelah beberapa upaya gagal mencoba menangkap Hunyu, Bao Xinran tahu bahwa dia jauh lebih cepat daripada dia. Dia buru-buru melompat untuk berdiri di sebelah bendera. Sambil memegangnya, dia berteriak keras, air dingin tak terkalahkan, membeku 1000 mil. Hong, udara dingin berwarna putih menyembur keluar dari bendera, langsung membekukan area itu dalam jarak 100 kaki, semuanya menjadi es batu. Ling Han dan Hunyu juga tidak dibebaskan, dan keduanya membeku. Chapter 303. Dua monster. Langkah yang luar biasa. Itu langsung menghentikan dua orang di langkah mereka. Semua orang awalnya memuji pujian mereka, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa harapan mereka hilang. Bao Xinran sudah cukup kuat sendiri, tetapi sekarang dia benar-benar memiliki alat roh yang lebih kuat. Siapa yang akan mampu melawannya? Bendera ini jelas adalah alat roh. Begitu niat bela diri yang terkandung di dalamnya terbangun, itu akan memancarkan udara dingin yang mampu membekukan sekelilingnya. Jadi siapa yang mampu bahkan mendekatinya? Menurut rumor, harta paling berharga dari sekte air dingin disebut bendera air dingin. Setelah bendera ini dibentangkan, itu akan benar-benar membekukan segalanya dalam ribuan mil, jadi itu sangat menakutkan. Bendera ini hanyalah tiruan dari itu, jadi kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan bendera air dingin yang sebenarnya. Namun, bagaimana mungkin itu tidak cukup untuk menekan dua seniman bela diri Gusing Spring Tier? Bao Xinran meludah ke tanah. Seorang gadis kecil sebenarnya membuatnya mengaktifkan bendera untuk menaklukkannya, itu benar-benar agak memalukan. Sementara itu, Cheng Fei Jun tersenyum dingin. Dia awalnya bergantung pada Luo Jifeng untuk membunuh Ling Han, tetapi yang pertama tidak berhasil bahkan setelah berhari-hari. Diam-diam, dia memanggilnya dengan kasar sebagai sepotong sampah. Tapi sekarang, Bao Xinran sebenarnya akan membantu memenuhi keinginan hatinya. Ini membuatnya hampir ingin bergegas dan merangkul Bao Xinran dan memberinya ciuman terima kasih. Pria yang luar biasa. Pada saat inilah perubahan tiba-tiba terjadi. Ada area besar di es yang menyelimuti Ling Han yang tiba-tiba tertutup retakan seperti laba-laba. Terlihat bahwa ada api crimson yang beredar di sekujur tubuhnya. Dan nyala api ini sudah melelehkan lubang ke dalam es. Api aneh. Mata Cheng Fei Jun langsung memerah. Dia memiliki api aneh sebelumnya, jadi meskipun dia berada sangat jauh darinya, dia bisa merasakan sepotong keakraban tentang api aneh itu. Namun, itu juga sangat berbeda. Api anehnya sendiri telah sepenuhnya ditelan oleh api aneh Ling Han. Jelas bahwa api aneh ini bahkan lebih kuat, karena telah menyatu dari dua api aneh. Ini alami. Saya menginginkannya. Cheng Fei Jun memanggil secara internal. Itu mampu melelehkan bahkan es yang dihasilkan oleh bendera. Jadi kekuatan dari Strain Fire harus sangat kuat. Namun, suara K tidak berasal dari balok es yang menyelimuti Ling Han, tetapi dari sisi Hunyu. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika gadis kecil itu membuka mulutnya dan terus mengunyah. Dia tanpa henti menggigit es, menelan dan mengunyah dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, kepala kecilnya telah muncul, dan saat ini sedang dalam proses membebaskan bagian-bagian lain dari tubuhnya dengan cepat. Sial, pelahap seperti apa dia sehingga dia bisa melahap es seperti ini? Wajah Bao Xinran berkedut. Ini adalah dua monster F, terutama Hunyu, gigi seperti apa yang dia miliki. Segera, niat membunuhnya meningkat. Dia memperbaiki pandangannya pada Hunyu. Sampai saat ini,
dia belum membebaskan dirinya, jadi dia benar-benar bisa membunuhnya dengan mudah. Kiang, pedang kembar di pinggangnya meninggalkan sarungnya dan berkedip dengan cahaya dingin seperti air. "Hei, apa kamu lupa aku?" Ling Han tersenyum dengan tenang. "Kamu hanya sepotong sampah di lapisan pertama tingkat semi-gusing. Aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu bunuh gadis kecil ini." Bao Xinran terbang ke depan dan menyerbu ke arah Ling Han. Dia mengangkat kedua pedangnya dalam tebasan, dan Hong, niat bela diri beredar ketika es dan salju terbang di sekitar. Ini bukan ilusi, melainkan es dan salju sungguhan. Begitu seseorang berhasil menembus spiritual Ocean Tier, mereka bisa melepaskan niat bela diri mereka keluar dari tubuh mereka dan mempengaruhi dunia, membentuk serangan yang solid. Setiap lapisan es dan salju bersinar dengan pola kecil dan memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Bao Xinran sebelumnya meremehkan Ling Han. Karena dia dapat dengan mudah membebaskan dirinya dari es yang dihasilkan oleh bendera, Ling Han layak mati dengan tangannya. Ling Han menarik pedangnya dan teknik pedang Four Seasons beredar. Gambar-gambar musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin beredar, membentuk siklus alami. Serangan Bao Xinran memiliki niat bela diri sebagai dasarnya, jadi itu jelas lebih kuat, tapi kekuatan Ling Han juga tidak terlalu lemah. Ditambah dengan fakta bahwa teknik pedang Four Seasons adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi Black Grade dan memiliki kekuatan yang hebat, ini cukup untuk mengimbangi kurangnya niat bela diri. Hong, Hong, Hong. Mereka berdua terus bertukar pukulan, dan sebenarnya tampak sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat ini. "Cepat, cubit aku. Apakah aku bermimpi? Bagaimana mungkin aku melihat seorang pria di lapisan pertama pertukaran tingkat semi-gusing berhadapan dengan elit spiritual Ocean Tier?" Seseorang bergumam. "Mataku pasti kabur. Haha, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, aku akan menjadi gila. Apakah ini benar-benar tier musim semi yang memancar?" Ketika mereka melihat adegan ini, selain dari seniman bela diri dari negara hujan, semua yang lain tampak seperti mereka sudah gila, meraih kepala mereka dan berteriak, "Ini benar-benar nyata, bukan?" Seorang seniman bela diri belaka di lapisan pertama Gusing Spring Tier sebenarnya mampu menghadapi kepala elit spiritual Ocean Tier dan tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini praktis sebuah fantasi. Meskipun Hun Yu juga berada di Gusing Spring Tier, tetapi setidaknya dia tidak menghadapi Bao Xinran secara langsung dan muncul sebagai pemenang karena kecepatan superiornya. Setidaknya ini masih bisa diterima oleh mereka. Tetapi dalam kasus Ling Han, dia pastinya memiliki aura lapisan pertama dari Gusing Spring Tier, namun mampu menghadapi lawan di lapisan kelima Spirit Tier Ocean Head dan bertukar pukulan dengannya. Ini praktis cukup untuk membutakan mata anjing mereka. Gusing Spring Tier sebenarnya bisa sekuat ini, tidak hanya Ling Han, tetapi juga Hun Yu. Tidak ada yang dirugikan ketika mereka menghadapi Bao Xinran, dan menunjukkan dengan sempurna apa itu monster, dan betapa anehnya itu. Tidak hanya Ling Han, tetapi juga Hun Yu. Tidak ada yang dirugikan ketika mereka menghadapi Bao Xinran, dan menunjukkan dengan sempurna apa itu monster, dan betapa anehnya itu. "Kalian belum tahu, kan? Dia Ling Han," seseorang dari negara hujan menyatakan. Apa, dia Grandmaster Ling, alkemis kelas bumi?" "Betul, bagaimana mungkin, dia terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Aku benar-benar akan menjadi gila. Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun tidak hanya mampu menghadapi kepala lawan spiritual Ocean Tier tetapi juga seorang alkemis kelas bumi. Aku selalu dipuji sebagai orang jenius. Tapi mengapa ketika aku membandingkan diriku dengan dia, aku merasa seperti orang idiot. Aku juga idiot. Idiot di sini juga." Semua orang menghela nafas. Pada awalnya, mereka semua merasa cukup mampu, selalu merasa bahwa tidak peduli apa, mereka masih dapat dianggap cukup kuat di antara generasi muda. Tetapi mereka baru tahu sekarang bahwa mereka hanya bodoh dan terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Di sisi lain, Hun Yu secara alami menggigit jalan keluar dari es menjebaknya. Namun, ketika dia melihat Ling Han saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Bao Xinran, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan bergabung dengan pertempuran.
dia memiliki kepekaan yang sangat kuat tentang pertempuran dan tahu bahwa Ling Han belum menunjukkan kehebatan pertempuran penuhnya, jadi dia pasti bisa menang. Akibatnya, dia secara alami memilih untuk tidak ikut campur. Bao Xinran terkejut. Dia benar-benar di lapisan kelima dari Spiritual Ocean Tier dan lawannya jelas hanya di lapisan pertama dari Gushing Spring Tier. Namun yang terakhir memiliki kecakapan pertempuran yang tidak sedikit pun lebih lemah dari dia. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Bagaimana jika lawannya juga berhasil menembus Spiritual Ocean Tier? Bukankah itu berarti dia akan langsung terhapus dalam satu gerakan? Bagaimana jika lawannya juga berhasil menembus Spiritual Ocean Tier? Bukankah itu berarti dia akan langsung terhapus dalam satu gerakan? Tidak. Dia pasti tidak bisa membiarkan jenius seperti itu untuk terus hidup. Dia melompat, berniat untuk sekali lagi mengaktifkan bendera untuk membekukan Ling Han dan dengan demikian membunuhnya dengan mudah. Kamu berencana menggunakan trik yang sama 2 kali, Ling Han tersenyum dingin. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk 3.000 misterius dan siap untuk menyerang kapan saja. Langkah kuat ini hanya membutuhkan waktu yang setara untuk persiapan 3 napas, dan dengan demikian sangat cepat siap. Tangan Bao Xinran sudah menyentuh bendera. Dia ingin menarik bendera dan menggunakannya sebagai senjata untuk menyapu Ling Han. Jika Ling Han benar-benar dipukul dengan cara ini, dia pertama-tama akan membeku, kemudian dihancurkan oleh kekuatan serangan yang kuat. Itu secara alami berarti kematian menyeluruh. Hong, 4 kilatan cahaya dari pedang bersinar pada saat bersamaan. 1 flash adalah pedang asli, sedangkan 3 lainnya adalah sword ki. Kemudian, mereka berevolusi menjadi total 400 kilatan pedang yang meledak menuju Bao Xinran. Guncangan hebat dan ketakutan ekstrim bersinar dari mata Bao Xinran, dan dia buru-buru mengeluarkan bendera untuk menangkis serangan ini. Pu. Saat pedang itu menyala tanpa terkendali, itu menghasilkan efek yang mengejutkan dunia. Bao Xinran tersandung mundur dalam retret. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan sebagian besar dari mereka setinggi tulang, memperlihatkan putih tulangnya yang menakutkan. Dia benar-benar kehilangan setiap tingkah laku sebelumnya. Namun, karena dia mampu menangkis 3.000 misterius dan tidak mati, dia bisa dianggap cukup mampu. Bendera pertempuran telah memblokir sebagian besar serangan. Kalau tidak, dia masih akan mati. Chapter 304. Menjadi idola. Semua orang tercengang, dan orang-orang seperti Lian Xiuzhu, Bai Yuquan, dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa malu. Bagaimana tidak? Mereka semua menganggap diri mereka sebagai jenius dari generasi mereka yang hanya bisa disaingi oleh segelintir orang dalam kisaran usia mereka. Semua dipenuhi dengan keyakinan mutlak, berpikir bahwa jika mereka benar-benar mengerahkan semua upaya mereka dalam pertempuran, mereka pasti mampu mendapatkan kemenangan terakhir. Tapi penampilan Bao Xinran secara alami memberikan pukulan berat bagi kepercayaan diri mereka. Mereka berdua berusia pertengahan 20-an, tapi Bao Xinran sudah berada di tahap tengah Spiritual Ocean Tier, dan jarak antara mereka dan dia luar biasa besar. Tapi itu baik-baik saja, karena Bao Xinran berasal dari Sekte Air Dingin yang merupakan pesta yang hebat, jadi masuk akal bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, Ling Han sebenarnya berhasil bertukar pukulan berturut-turut dengan Bao Xinran dan itu sudah cukup untuk memberi mereka kejutan yang mengejutkan. Namun dia sekarang berhasil melukai Bao Xinran dengan 1 tebasan. Ini membuat mereka tidak punya pilihan selain mengakui fakta bahwa mereka sangat bodoh di masa lalu. Jika mereka benar-benar menemukan serangan satu ini bukan kekuatan penuh Ling Han karena dia hanya meluncurkan 400 kilatan pedang, ekspresi wajah mereka mungkin akan lebih buruk. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa Ling Han juga seorang alkemis kelas bumi. Adakah yang benar-benar berani percaya ini? Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia tidak berusaha keras untuk melakukan pemogokan ini karena dia tidak ingin menjadi sepenuhnya lemah setelah dia meluncurkan serangan ini. Perasaan itu benar-benar terlalu tidak menyenangkan. Selain itu, Bao Xinran tidak sekuat itu, jadi tidak perlu menggunakan 800 kilatan pedang untuk menghadapinya. Meskipun Bao Xinran masih berdiri tegak, dia terus-menerus batuk darah.
Seluruh tubuhnya gemetar dan sebagian besar dari daging dan darah di anggota tubuhnya telah terkoyak oleh pukulan itu. Jadi itu cukup suatu prestasi baginya bahkan untuk tetap berdiri. Dia berpegangan erat pada bendera, karena dia hanya bisa tetap berdiri dengan dukungan bendera. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Dia bertanya dengan menantang. Bagaimana mungkin seseorang di lapisan pertama gusing spring tier begitu kuat untuk seseorang yang akan kehilangan nyawanya? Apa gunanya mengetahui begitu banyak? Ling Han berkata dengan dingin. "Kamu berani membunuhku?" Bao Xinran tertawa dingin. "Aku adalah murid sekte air dingin. Jika kamu berani membunuhku, elit kuat sekte saya pasti akan meruntuhkan negara tempat asalmu. Kebanggaan sekte besar tidak bisa dilanggar. Aku khawatir kamu akan kecewa. Karena aku juga seorang alkemis kelas bumi. Apakah kamu berpikir bahwa anggota sekte air dingin akan menyinggungku, seorang alkemis kelas bumi, demi seorang murid belaka seperti kamu?" Ling Han bertanya dengan tenang. Sebelumnya, meskipun mereka semua sudah membicarakannya, Bao Xinran telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ling Han, jadi bagaimana dia bisa mendengar ketika dia berkonsentrasi penuh pada pertarungan? Reaksi pertamanya setelah mendengar ini sekarang adalah bahwa Ling Han harus bercanda. Bagaimana mungkin bahwa akan ada alkemis kelas bumi yang begitu muda di dunia ini? "Itu tidak mungkin," katanya segera. "Kamu tidak perlu repot tentang itu lagi," dengan patuh berbaring di bawah tanah. "Dalam kehidupanmu selanjutnya, kamu seharusnya tidak terlalu sombong, terutama ketika kamu berada di depanku." Pedang Ling Han menusuk. Dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Bao Xinran hidup-hidup untuk membuat masalah baginya nanti. Sial, meskipun Bao Xinran terluka, organ dalam dan vitalnya tidak terluka. Dia mengerahkan semua upayanya untuk mengaktifkan bendera dan menyapu ke arah Ling Han. Hu. Bendera melambai dan menyapu angin dingin yang membeku yang mampu membekukan seseorang sampai mati. Hong. Api aneh diedarkan oleh sisi Ling Han dan memberikan lapisan api untuk melindunginya, menyebarkan udara dingin yang menyapu ke arahnya. Dengan demikian, efek terbesar dari bendera ini dianggap tidak berguna. Ling Han memukul berulang kali. Kecakapan pertempurannya lebih tinggi dari kekuatan Bao Xinran dan yang terakhir tidak mampu melawan Ling Han bahkan setelah menggunakan bendera. Jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan berikutnya? Dalam beberapa langkah, tenggorokannya ditebas oleh pedang Ling Han. Saat darah menyembur keluar dari lukanya, dia jatuh ke tanah dengan keras. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Belum lama berselang, ia menghina seperti dewa yang memandang manusia, dan membunuh mereka seolah-olah itu hanya rumput. Tetapi berapa lama yang lalu bahwa dia akan mengalami nasib yang sama sekarang? Ironis, itu benar-benar terlalu ironis. Dia membuka matanya lebar-lebar, menantang yang terbaik untuk mempertahankan bagian langit ini di hadapannya, tetapi satu-satunya pemandangan yang tersisa baginya adalah kegelapan. "Tuanku pasti akan membalaskan dendamku." Dia meninggalkan kata-kata terakhir ini, dan dipenuhi dengan kerinduan seumur hidup, menghembuskan napas terakhirnya. Ling Han, Grandmaster Ling, Grandmaster Ling itu perkasa, Grandmaster Ling itu perkasa, hidup Grandmaster Ling. Seluruh plaza benar-benar dinyalakan. Orang muda tidak akan memiliki begitu banyak kekhawatiran atau pikiran. Mereka hanya tahu bahwa orang luar telah datang dan menindas mereka begitu banyak sehingga tidak ada yang berani mengangkat kepala, dan Ling Han yang telah melangkah keluar dan mengalahkan orang luar ini. Orang luar ini membantai mereka tanpa sedikit pun keraguan, dan pada akhirnya dibunuh oleh Ling Han tanpa ampun. Seperti kata pepatah, gigi ganti gigi dan darah untuk darah mereka sangat gembira. Sebagai perbandingan, apa yang bisa dihitung Cheng Fei Jun? Sebagai alkemis tingkat tinggi Black Grade, ia bahkan tidak berhasil menekan seorang seniman bela diri dari spiritual Ocean Tier. Praktis itu hanya lelucon. Ini agak tidak adil bagi Cheng Fei Jun. Karena sekte besar biasanya memiliki alkemis sendiri di rumah, mereka pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan pil alkimia murid mereka sendiri dan hanya akan membuat permintaan ke asosiasi alkemis untuk pil khusus tertentu. Namun, dalam kasus biasa, mereka akan dapat menyelesaikan masalah dengan hanya melakukan perjalanan ke paviliun harta karun roh dan mengambil bagian dalam pelelangan di sana.
Dengan demikian, sekte-sekte besar hanyalah waspada terhadap kekuatan gabungan asosiasi alkemis, tetapi karena mereka tidak memiliki kebutuhan langsung akan layanan alkemis eksternal, mereka tidak terlalu mementingkan alkemis. Sebagai contoh, Feng Yan bisa menyatakan niatnya untuk melumpuhkan kaki Ling Han tanpa perawatan. Selama dia tidak membunuh Ling Han, asosiasi alkemis tidak akan maju dalam pembelaan Ling Han. Lagi pula, sekte besar akan mewaspadai asosiasi alkemis, tetapi asosiasi alkemis tidak akan dengan mudah memusuhi sekte besar. Secara alami, status seorang alkemis kelas bumi jauh lebih tinggi. Setiap sekte akan dengan senang hati memperlakukan seseorang sebagai tamu terhormat, dan jika mereka benar-benar berhasil mengundang seorang alkemis untuk tinggal bersama mereka sebagai penatua yang dihormati, itu akan berarti dorongan besar bagi kemampuan sekte itu sendiri. Wajah Cheng Fei Jun benar-benar pucat. Dia adalah orang yang telah mengorganisir pesta teh seni bela diri ini, dan bahkan telah mengabaikan modalnya yang susah payah dan mengeluarkan pil pemulihan hati. Tapi sekarang, hebat, Ling Han malah menjadi bintang paling terang sekarang. Bahkan dia, penyelenggara, sebenarnya diatur ke satu sisi dan diabaikan. Si brengsek ini, kenapa dia belum mati? Si brengsek ini, kenapa dia belum mati? Tidak, dia harus mengunjungi Luo Jifeng lagi malam ini dan meyakinkannya untuk bertindak apapun yang terjadi. Ling Han tersenyum ketika berkata, semuanya, tolong jangan lupa untuk datang ke Pleasure Come In. Masih ada persediaan ginseng dan ganoderma berusia ratusan tahun. Selama Anda memiliki origin crystals yang cukup, ada akan cukup untuk semua orang. Hahaha, semua orang tertawa keras. Pada awalnya, alkemis kelas bumi adalah orang-orang yang tinggi dan mulia, karena mereka adalah bos besar yang bahkan lebih tinggi statusnya daripada penguasa suatu bangsa. Namun seseorang seperti itu benar-benar akan turun ke tingkat mereka dan menjajakan barang. Ini benar-benar memperpendek jarak antara orang yang begitu dihargai dan orang-orang biasa seperti mereka. Kami pasti akan datang untuk membantu bisnis Grandmaster Ling. Jika kita benar-benar jujur, kita yang mendapat untung besar karena kita benar-benar dapat membeli ginseng dan ganoderma berusia 100 tahun. Terima kasih, Grandmaster Ling. Semua orang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lagi pula, selama seorang prajurit spiritual Ocean Tier bersedia untuk benar-benar memperbaiki mereka, mereka dapat menghasilkan kristal asal kapan saja. Tetapi bagaimana ginseng dan ganoderma yang berusia 100 tahun dapat dengan mudah diperoleh? Bahkan jika klan mereka bersedia untuk mendirikan lapangan roh untuk mengolah tanaman ini, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk siap panen dan hanya akan menguntungkan keturunan mereka. Selain itu, roh herbal semacam ini memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan mereka. Untuk mencapai usia 100 tahun, siapa yang tahu berapa banyak upaya dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk berkultivasi, bukan hanya lewat waktu 100 tahun. Jadi, bahkan untuk entitas kolosal seperti keluarga kekaisaran, bahkan jika mereka memiliki kebun ramuan sendiri, sudah cukup mengejutkan untuk memiliki spirit herb yang berusia 30 atau 50 tahun seperti ginseng, di mana mereka bisa mendapatkan ginseng berusia 100 tahun. Langkah Ling Han ini tidak hanya membantunya mendapatkan sejumlah besar origin crystals, tetapi juga memenangkan penghargaan dan rasa terima kasih dari generasi muda 9 bangsa. Ini benar-benar kasus iseng menusukkan tongkat ke tanah dan berakhir dengan pohon yang tumbuh hanya untuk memberikan keteduhan bagi Anda. Tindakan yang tidak disengaja membuat Ling Han sukses tak terduga, yang cukup membuat Cheng Fei Jun mati karena iri. Chapter 305. Langkah selanjutnya. Cheng Fei Jun telah mengorganisir pesta teh seni bela diri ini terlebih dahulu untuk memilih beberapa jenius yang luar biasa. Luo Jifeng akan merekrut mereka. Kedua, dia ingin membangun reputasi dan nama individualnya. Ketika dia melangkah keluar untuk meyakinkan mereka secara pribadi, identitasnya sebagai alkemis tingkat tinggi kelas Black secara alami akan membuatnya lebih mudah untuk meyakinkan mereka untuk bergabung. Namun, Cheng Fei Jun sekarang benar-benar ditinggalkan dan dilupakan di sudut, sedangkan Ling Han mendapatkan persetujuan dan terima kasih semua orang. Ini benar-benar membuat Cheng Fei Jun marah. Siapa yang memintanya untuk mundur pada saat yang paling penting?
Dalam dunia seni bela diri, bahkan jika kemampuan Anda lemah, jika Anda benar-benar berjuang dengan semua upaya Anda dan mati, orang lain masih akan memberi Anda acungan jempol dan menyatakan Anda sebagai pria sejati. Namun, jika seseorang melarikan diri tanpa berani melakukan perkelahian atau gemetar ketakutan dari pertempuran di depan umum, itu adalah tindakan yang paling meremehkan. Ling Han menggenggam tinjunya bersama dan kembali dengan Liu Yutong dan yang lainnya kembali ke penginapan. Dalam perjalanan ke sana, Liu Yutong dan Li Xichan masih bandel, mengatakan bahwa sejak Ling Han mendapatkan tempat pertama, dia seharusnya meminta Cheng Feijun untuk memulihkan pil jantung. Ini membuat Ling Han tertawa keras, juga membuatnya merasa jijik. Coba pikirkan dia, satu-satunya kaisar alkimia. Bagaimana mungkin dia masih perlu mengambil pil sampah berkualitas rendah yang dibuat oleh seorang alkemis tingkat tinggi Black Grade? Itu benar-benar terlalu banyak lelucon. Tidak lama setelah mereka kembali ke penginapan, pelanggan melonjak seperti awan. Zhu Wujiu sudah sangat sibuk, dan Guang Yuan dan Ken Ye pergi untuk membantunya juga. Kemudian, bukan hanya generasi muda dari 9 bangsa di Desolate Utara yang tampil dengan kristal asli mereka, tetapi bahkan sejumlah alkemis dari aula Istana Bintang Brilliance datang ketika mereka mendengar berita itu. Siapapun yang belum menerobos ke Flower Blossoming Tier adalah fana, dan umur fana hanya selama 100 tahun, jadi siapa yang tidak ingin hidup selama beberapa tahun lebih lama? Semakin banyak kekuatan yang dimiliki oleh para penatua ini, semakin mereka menghargai hidup mereka rela berkorban selama mereka bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Efek dari ginseng dan ganoderma selama 100 tahun tidak sampai pada titik mereka dapat menentang logika, tetapi tidak peduli apa, mereka akan membantu memperpanjang umur seseorang sedikit, jadi itu pasti bukan masalah bagi seseorang untuk hidup 3 atau 5 tahun lagi. Selain itu, barang-barang ini sangat bergizi dan dapat membantu menyembuhkan luka tersembunyi, yang setara dengan memperpanjang umur seseorang. Liu Yutong dan Li Xichan telah mengambil posisi sebagai ibu rumah tangga dan berdiri di satu sisi, dengan riang menghitung origin kristal, yang membuat Hu Niu jijik. Dia diam-diam berpikir, dua gadis konyol ini, apa yang baik tentang melihat origin crystals? Hal yang benar untuk dilakukan adalah tetap berpegang pada Ling Han sebagai gantinya. Setelah seharian bekerja, Ling Han telah mengumpulkan 100,000 kristal asal yang menakutkan. Ini adalah kekayaan yang akan membuat orang iri. Dijamin bahwa bahkan keluarga kekaisaran dari negara hujan hanya akan mampu menghasilkan memo sebanyak ini dari jumlah paling banyak. Lelang juga akan berlangsung segera. Dalam 2 hari lagi, itu akan dimulai. Dan di sisi lain, dengan bantuan dan desakan dari 3 alkemis kelas bumi, verifikasi Ling Han sebagai alkemis kelas bumi juga akan segera selesai. Paling-paling, dalam 5 hari lagi, bukti identitasnya akan disampaikan. Ling Han sangat puas dan mulai mempertimbangkan kemana dia akan pergi selanjutnya. Star Brilliance Palace Hall hanyalah titik persinggahan baginya dalam perjalanan keluar dari Desolate North, jadi dia secara alami tidak akan tinggal terlalu lama di sini. Tetapi karena dia ada di sini, dia memutuskan untuk memverifikasi statusnya sebagai alkemis kelas bumi, yang akan memastikan bahwa dia dapat melakukan apa yang dia mau. Sekarang setelah kedua masalah ini hampir terselesaikan, pemberhentian berikutnya tentu saja harus ditingkatkan jadwal. The Intermoon Sekte berencana membuka pintu mereka untuk merekrut murid. Setelah Ling Han mendengar berita ini dari orang lain, dia mempertimbangkan sejenak, lalu memutuskan untuk pergi ke Intermoon Sekte. Pertama, dia harus menyelidiki keberadaan ibunya. Kedua, dia ingin mengumpulkan bunga di sana. Untuk sekte besar seperti sekte bulan musim dingin, mereka pasti memiliki kebun ramuan sendiri, dan Ling Han berencana mengosongkan peternakan ini untuk memperkaya ruang di dalam menara hitam. Siapa yang meminta sekte ini untuk menangkap ibunya dan melukai ayahnya? Jika dia tidak membalaskan dendam dirinya sendiri, mungkinkah dia dianggap manusia? Ketika dia memiliki kemampuan yang cukup, dia secara alami akan membunuh Ao Feng dan mengakhiri permusuhan ini sepenuhnya. Mereka akan pergi ke Intermoon Sekte, namun, dia harus menyembunyikan identitasnya. Kalau tidak, berdasarkan fakta bahwa dia dan Feng Yan adalah musuh yang mematikan,
bahkan jika elit dari tier bayi spiritual itu tidak membunuhnya karena dia adalah seorang alkemis kelas bumi, dia masih akan mengusir Ling Han keluar. Pada saat itu, bagaimana dia mengambil alih pertanian ramuan Intermoon Sect, karena mereka telah menghabiskan semua asal kristal dan pesta teh seni bela diri mereka sudah berakhir. Cukup banyak pria dan wanita muda tidak menunggu pelelangan dimulai, tetapi memilih untuk berangkat langsung dan menuju sekte bulan musim dingin. Namun, dari mereka yang berangkat, beberapa menempuh jarak tertentu di depan tetapi kemudian benar-benar kembali. Mereka sengaja kembali untuk melihat Ling Han dan memberitahunya sebuah berita. Dalam perjalanan, mereka telah melihat beberapa orang muda datang dari wilayah utara. Mungkinkah mereka seperti Bao Xinran? Ling Han berterima kasih kepada mereka, dan orang-orang ini sekali lagi berangkat dalam perjalanan mereka. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Dia hanya membunuh Bao Xinran karena konflik kepentingan yang disebabkan oleh yang terakhir, dan tidak mempertimbangkan banyak hal lain. Namun, dia benar-benar mendapatkan hati begitu banyak orang sebagai hasilnya. Kalau tidak, mereka sudah pergi, jadi mengapa mereka sengaja kembali dan memberitahu dia berita itu? Tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka berhasil pergi dengan bebas, dia tahu bahwa para pendatang baru harus berbeda dari Bao Xinran. Kalau tidak, orang-orang ini akan merampok dan membunuh mereka daripada membiarkan mereka pergi. Tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka berhasil pergi dengan bebas, dia tahu bahwa para pendatang baru harus berbeda dari Bao Xinran. Kalau tidak, orang-orang ini akan merampok dan membunuh mereka daripada membiarkan mereka pergi. Mungkinkah mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Ini sangat mungkin. Lagi pula, setidaknya ada satu buah skala iblis biru di pelelangan, jadi itu wajar bahwa orang-orang terdekat akan tertarik untuk datang. Pada tengah malam, perasaan diperhatikan diamati kembali. Ling Han tahu bahwa itu pasti Luo Jifeng. Ini bukan pertama kalinya lelaki tua itu melakukan hal semacam ini, tetapi dengan mata kebenaran Ling Han, dia sama sekali tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, Ling Han segera terlihat serius, karena Luo Jifeng sebenarnya mengenakan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya hari ini. Karena dia berusaha menyembunyikan dirinya, dia jelas berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jelas, Ling Han tidak memberinya kesempatan untuk bertindak sebelumnya, yang akhirnya membuat orang tua itu kehilangan kesabaran. Dia telah memutuskan untuk bergerak meskipun Ling Han ada di penginapan. Ling Han ragu-ragu, haruskah dia segera mundur ke Menara Hitam? Jika dia mundur ke Black Power, maka dia pasti akan aman. Tapi dia masih punya satu kesempatan bagi Black Tower untuk menanamkan kekuatan padanya. Dan dia saat ini berada di lapisan ke-9 tier musim semi gusing, sehingga begitu dia memperkuat fondasinya begitu kuat sehingga mereka tidak bisa terguncang, dia akan berusaha menerobos ke Spiritual Ocean Tier. Jika dia masih tidak menggunakan kesempatan ini, itu berarti membuang-buangnya. Yang paling penting, Menara Hitam menanamkan kekuatan ke dalam dirinya adalah proses memperkuat dan memperbaiki tubuhnya, yang sangat bermanfaat baginya. Dengan demikian, dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Yang paling penting, Menara Hitam menanamkan kekuatan ke dalam dirinya adalah proses memperkuat dan memperbaiki tubuhnya, yang sangat bermanfaat baginya. Dengan demikian, dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Menara kecil juga mengatakan bahwa semakin nanti kesempatan untuk menanamkan kekuatan digunakan, semakin baik. Dia sekarang berada di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier, tidak ada yang lebih baru dari ini. Dengan berangsur-angsur kekuatan, ia akan dapat memiliki budidaya lapisan ke-9 dari tingkat samudera spiritual, dan dengan kecakapan pertempuran dahsyatnya, lapisan ke-9 dari tingkat samudera spiritual akan cukup baginya untuk melawan lawan dari tingkat alas spiritual. Meskipun semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melawan lawan di tingkat kultivasi yang lebih kuat, tetapi seharusnya tidak ada masalah melawan lawan di lapisan kedua atau ketiga dari tingkatan pedestal spiritual. Lagi pula, Luo Jifeng hanya berada di lapisan ketiga dari tier pedestal spiritual. Jika dia sepenuhnya menggunakan 3000 misterius, dia seharusnya bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Setelah dia membuat keputusan, Ling Han segera bergerak diam-diam.
dia meninggalkan penginapan dan menuju ke lokasi yang gelap di daerah yang jauh. Dengan indera Luo Jifeng dan perasaan surgawi seseorang di tier pedestal spiritual, ia secara alami menemukan keberangkatan Ling Han secara instan. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Dia baru saja berencana untuk membunuh Ling Han, bahkan jika itu berarti mengungkapkan identitasnya ketika bocah ini benar-benar meninggalkan penginapan sendirian dan menciptakan peluang baginya. Aneh, namun, tidak mungkin dia bisa menahan godaan seperti itu. Dalam benaknya, tidak mungkin seseorang di lapisan pertama Gusing Spring Tier bisa menjadi ancaman baginya. Pria tua itu melompat maju dan terbang setelah Ling Han. Dengan erat membuntutinya, dia berencana untuk menyusulnya di lokasi yang jauh dan membunuhnya. Pertama, ini akan memecahkan masalah bagi Cheng Feijun, dan kedua, dia masih harus mengeluarkan api aneh. Jika tidak ada kemungkinan bahwa Cheng Feijun akan dapat mengambil alih posisi pemimpin di Star Brilliance Palace Hall. Setelah hanya lebih dari 10 menit, Ling Han tiba-tiba berhenti. Tepatnya di plaza yang menjadi tuan rumah pesta teh seni bela diri sehari sebelumnya. Masih ada sejumlah besar sunshades yang belum dibongkar di sini dan gelap di sekitar, seolah-olah itu adalah kota hantu. Ini memang tempat yang baik untuk melakukan pembunuhan, itu sangat luas. Chapter 306. Berjuang melawan pedestal tier. Orang tua, ayo keluar. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, kamu harus keluar untuk menghirup udara segar, kata Ling Han, berbalik. Luo Jifeng terus menyembunyikan dirinya dan tidak melangkah keluar pada saat pertama. Dia berpikir bahwa Ling Han berusaha menggertak. Bagaimana mungkin seorang bocah di lapisan pertama Gusing Spring Tier mungkin menemukan jejaknya? Jadi kamu bisa tidak tahu malu selama ada kain yang menutupi wajahmu? Ling Han mendengus. Luo Jifeng langsung marah, dan pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Ling Han telah menemukannya. Dia berjalan keluar dan bertanya, "Brat, bagaimana Anda menemukan saya?" "Kurasa," kata Ling Han sederhana. "Aku samar-samar merasa ada kumbang gelandangan di belakangku, dan memikirkannya, seseorang yang akan mengikuti di belakang orang lain di tengah malam seperti ini pasti orang tua yang malang." Luo Jifeng marah karena umpatannya dan berteriak dengan marah, "Beraninya kau?" "Hehe, aku biasanya sangat berani," Ling Han tersenyum. Luo Jifeng langsung tenang. Elit dari tier pedestal tier secara alami tidak bisa kehilangan ketenangan seperti ini. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan bertanya, "Brat, Anda mungkin belum tahu tingkat kultivasi saya kan?" Tier pedestal tier. Dia tidak menunggu Ling Han membuat tebakan dan hanya mengungkapkan jawabannya. "Aku mendengar bahwa kamu bahkan berani membunuh seorang pria di lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual. Ini mungkin membuatmu sombong dan sombong, sehingga kamu berpikir bahwa aku juga sama, kan? Anda salah. Salah, apakah itu alas spiritual atau tingkat lautan spiritual? Tidak ada cara Anda dapat mengetahui perbedaan antara tingkat kultivasi, dan ini justru akan menjadi alasan kematian Anda. Ada beberapa orang yang tidak bisa Anda sakiti, dan begitu Anda melakukannya, satu-satunya nasib Anda adalah kematian." Ling Han tertawa keras dan berkata, "Jadi itu adalah seorang Ba Asteris ngan tua di tingkat pedestal spiritual? Maaf, saya tidak mengenali Anda, saya memang sangat ingin tahu. Cheng Feijun sebenarnya mampu memerintahkan seorang Ba Asteris ngan tua seperti Anda. Jadi dari tampilan hal-hal, Anda tidak perlu banyak bangga." "Omong kosong, Cheng Feijun adalah orang yang harus mematuhi perintah saya," Luo Jifeng segera menegur. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa menahan tegang dan berkata dengan tajam, "Sialan kau benar-benar berani menipuku dengan kata-kata." Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Kamu di sini untuk membunuhku. Lagi pula, pertarungan antara tier pedestal spirit dan tier spring gusing pasti akan menjadi dominasi satu sisi. Aku adalah seseorang yang pasti akan mati. Jadi bagaimana jika saya tahu beberapa rahasia? Sialan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda berasal dari pihak mana?" Luo Jifeng linglung dari mendengarkan kata-kata Ling Han.
Kata-kata pertama yang dikatakan Ling Han jelas seharusnya adalah kalimatnya. Namun mengapa mereka datang dari mulut Ling Han, meskipun ini adalah fakta, itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seorang pria yang sadar bahwa dia akan mati masih bisa tetap tenang, namun ketika dia mendengar beberapa kata terakhir Ling Han, pria tua itu sekali lagi marah. Bocah ini masih berani memanggilnya Ba Asteris ngantua. Apa gunanya agar orang yang sudah mati tahu begitu banyak? Dia bertanya dengan dingin. Disebut celaka tua berulang kali oleh Ling Han membuatnya merasa seperti dia tidak tahan untuk segera membunuh Ling Han. Dia ingin mempermainkan yang terakhir untuk sementara sebelum membunuhnya perlahan. Ling Han tertawa dan berkata, orang celaka akan menjadi orang celaka. Tidak pernah mendengarkan kata-kata manis, hanya kekuatan kasar yang bekerja. Kurang ajar kau, Luo Jifeng sangat marah. Dia benar-benar tidak tahan berulang kali dihina sebagai celaka oleh Ling Han, jadi dia berencana untuk menaklukkan bocah ini, kemudian perlahan-lahan menyiksanya. Pada saat yang sama, memulihkan api aneh adalah tugas yang cukup merepotkan. Cheng Fei Jun harus berada di tempat kejadian juga, jadi dia sebaiknya menundukkan Ling Han. Menara kecil, Ling Han berkata dengan ringan. Tiba-tiba, kekuatan menakutkan keluar dari dantiannya dan langsung beredar ke seluruh tubuhnya. Lapisan pertama dari tingkat laut spiritual, lapisan kedua, lapisan ketiga, tingkat budidayanya melonjak tajam, dan dalam waktu singkat, mencapai lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual. Luo Jifeng baru saja akan bergerak ketika dia tiba-tiba menghentikan semua gerakan dan berkata dengan nada yang benar-benar heran, mustahil. Mustahil. Bagaimana aura Anda bisa langsung naik ke lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual? Dari lapisan pertama tingkat semi gusing ke lapisan ke-9 tingkat laut spiritual, yang praktis merupakan pelanggaran melalui 2 tingkatan utama, itu mengejutkan sampai mengerikan. Siapa yang bisa menerima ini? Apa gunanya agar orang yang sudah mati tahu begitu banyak? Ling Han bertanya. Ini adalah persis apa yang dikatakan Luo Jifeng kepadanya sebagai jawaban sebelumnya. Luo Jifeng sudah mendapatkan kembali akal sehatnya dari keterkejutannya sebelumnya. Dia berkata, jadi bagaimana jika Anda berada di lapisan ke-9 tingkat samudra spiritual? Masih ada celah tingkat utama, dan untuk menekan Anda akan menjadi sepotong kue lengkap untuk saya. Saya pasti tidak percaya bahwa dalam tempat kecil ini seperti Desolate North, mungkin ada 17 tahun di lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual yang pada saat yang sama juga seorang alkemis kelas bumi. Anda pasti telah mengambil semacam pil alkimia yang telah sementara menaikkan level kultivasi Anda. Anda hanya akan memiliki kekuatan melalui peningkatan semacam ini. Tidak mungkin untuk pemahaman seni bela diri Anda meningkat juga. Paling-paling Anda hanya bisa mengekspresikan kecakapan pertempuran dari lapisan ketiga atau keempat. Di depan saya, kecakapan pertempuran seperti itu praktis sampah, katanya menghina. Di depan saya, kecakapan pertempuran seperti itu praktis sampah, katanya menghina. Tangan kanan Ling Han bergerak dan pedang muncul dari udara tipis ini bukan pedang besi biasa, tapi pedang kelahiran setan. Hari ini, dia pasti tidak akan menyayangkan Luo Jifeng. Ini, apa alat roh ini? Ekspresi Luo Jifeng mengalami perubahan dramatis. Bahkan jika niat bela diri di pedang kelahiran iblis belum dipulihkan, alat spirit level 10 masih tetap alat spirit level 10. Hanya dengan melihat pola-pola yang terukir pada tubuh pedang akan membangkitkan perasaan putus asa yang kuat, seolah-olah seseorang menghadapi elit tertinggi yang berdiri di puncak kekuatan. Alat roh level 10, pedang kelahiran setan, kata Ling Han dengan tenang. Dia tidak menyembunyikan apapun kali ini. Perangkat spirit level 10, alat spirit level 10. Luo Jifeng bergumam, keserakahan yang kuat langsung muncul di wajahnya. Saya mengerti, dasar untuk kepercayaan diri Anda adalah pedang kelahiran setan ini. Hahaha, alat semangat tingkat 10 memang kuat, tetapi Anda tidak memiliki cara untuk mengaktifkan niat bela diri di dalamnya, jadi paling-paling itu hanya akan menjadi ancaman bagi saya karena seberapa tajam itu.
Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberi saya harta yang luar biasa. Hahaha, hanya aku yang berhak memiliki alat roh ini, apakah begitu? Ling Han mengulurkan tangan kirinya, dan dengan perintah mental, weng, 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 nadi muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Luo Jifeng langsung tersedak. Ini adalah niat bela diri, hal yang asli. Luo Jifeng langsung tersedak. Ini adalah niat bela diri, hal yang asli. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia langsung menjadi gila. Jika seseorang menggunakan pil alkimia untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi sendiri, itu hanya akan berarti peningkatan kekuatan. Itu tidak mungkin untuk budidaya seni bela diri untuk ditingkatkan juga. Mungkinkah Ling Han benar-benar berada di tingkat lautan spiritual, namun ia hanya secara paksa menekan tingkat kultivasinya sebelumnya? Namun, seniman bela diri spiritual Samudra Tier 17 tahun yang juga seorang alkemis kelas bumi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu omong kosong. Bagaimana mungkin ada monster seperti ini di dunia ini? Tidak peduli bagaimana dia berani merenungkan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa jiwa Ling Han dulu termasuk elit tertinggi dari Heaven Tier yang adalah kaisar alkimia. Dengan demikian, tidak hanya alkemis kelas bumi, dia bahkan bisa segera berubah menjadi alkemis kelas surga. Dan selama ada kekuatan yang cukup, dengan rasa surgawi tentang surga tier, bagaimana mungkin dia tidak bisa membentuk niat seni bela diri? Ling Han dengan ringan mengguncang pedang kelahiran setan. Weng, pedang yang berharga bersinar, dan dua pola memancarkan cahaya redup. Ini berarti bahwa dia telah berhasil menghidupkan kembali sebagian dari niat bela diri di pedang kelahiran setan. Bahkan jika itu hanya sedikit, betapa hebatnya alat spirit level 10? Sebuah ketakutan mungkin menyapu dirinya, langsung menyebabkan hati Luo Jifeng bergetar seperti orang gila. Kakinya sangat lemah sehingga dia hampir jatuh berlutut di tanah. Sebelumnya, hanya dekrit elit tier bayi spiritual saja sudah cukup untuk membuat Fu Yuansheng dan dua elit tier pedestal tier lainnya hanya mampu bertahan tetapi tidak bisa bergerak. Perangkat spirit level 10 secara alami bahkan lebih hebat. Sayangnya, Ling Han hanya mampu mengaktifkan dua pola. Selain itu, mereka hanya sedikit bersinar, jadi niat bela diri yang dilepaskan dari mereka terlalu terbatas. Akibatnya, Luo Jifeng masih berhasil mempertahankan sebagian besar kecakapan pertempurannya. Aku akan menerima pedang yang sangat berharga seperti milikku. Luo Jifeng tercengang, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih bersemangat. Chapter 307. Bunuh sama saja. Luo Jifeng sangat tercengang, karena Ling Han sebenarnya mampu menghidupkan kembali alat spirit level 10. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup mengejutkan. Namun, dia juga berpikir bahwa jika bahkan Ling Han mampu menghidupkan kembali alat roh level 10, lalu bagaimana dengan dia? Jika pedang kelahiran setan ini jatuh ke tangannya, itu pasti akan bisa mengekspresikan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Ini adalah alat spirit level 10. Hahaha, aku akan menerima alat berharga semacam ini sebagai milikku. Dia tertawa keras dan mengulurkan tangan besar untuk meraih Ling Han. Awan hitam mengembang dan banyak tengkorak muncul di dalamnya. Seolah-olah pintu neraka telah dibuka dan roh-roh orang mati yang tak terhitung jumlahnya telah keluar. Ling Han tiba-tiba mengerti, dan berseru, "Jadi kamu berasal dari Tosat Corps Sekte, tidak heran aura kamu terasa akrab." "Apa?" Luo Jifeng terperangah. "Bagaimana kamu bisa tahu tentang keberadaan sekte kita?" "Omong kosong, kamu sudah menggunakan seni rahasia dari Tosat Corps Sekte tepat di depan wajahku. Jika aku masih tidak bisa mengenalinya, lalu apa gunanya memiliki sepasang mata ini?" Ling Han mendengus. Luo Jifeng sangat tertekan. Tidak ada tanda-tanda sekte 1000 mayat selama puluhan ribu tahun. Selain itu, dalam 10,000 tahun terakhir, seni bela diri mereka mengalami pukulan yang luar biasa, yang menyebabkan kekalahan dalam warisan mereka. Seharusnya tidak ada orang yang bisa mengenali seni rahasia dari Tosat Corps Sekte di era ini.
namun bagaimana anak nakal ini entah dari mana bisa mengenalinya hanya dengan satu tatapan. Berat, sepertinya ada banyak rahasia yang kamu sembunyikan. Sangat cepat, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Seorang anak berusia 17 tahun yang merupakan alkemis kelas bumi dan secara serentak di lapisan ke-9 tingkat samudra spiritual, ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai keajaiban belaka. Dia bahkan kemudian mengeluarkan alat roh level 10 dan bahkan berhasil mengenali seni rahasia dari Tosat Corps Sekte dengan tampilan tunggal. Dia pasti harus menyembunyikan rahasia kolosal. Jantungnya berdetak kencang. Jika dia bisa menangkap Ling Han, siapa tahu, itu mungkin kesempatan terbesar sepanjang hidupnya. Jangan memimpikannya fantasi yang begitu indah. Tidak mungkin, Ling Han menggelengkan kepalanya. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Omong kosong, lihat saja bagaimana kamu secara praktis mengeluarkan air liur. Bagaimana mungkin tidak jelas ide licik macam apa yang kamu renungkan? Ling Han berkata dengan mendengus mengejek. Luo Jifeng secara alami tidak kehilangan begitu banyak ketenangan sehingga ia mengeluarkan air liur. Dia memberikan hampa. Pada saat ini, lingkungan sepenuhnya ditutupi oleh ki hitamnya. Satu demi satu, tengkorak berguling-guling, membuatnya merasa sangat percaya diri. Berat, ketika aku menjatuhkanmu, aku tidak hanya akan mendapatkan kesempatan nasibmu, kamu juga akan disiksa dengan luar biasa di tanganku. Aku bisa menjamin bahwa kamu akan benar-benar sengsara. Ling Han mendengus dan mencibir, hanya seorang Kasim sialan yang tidak memiliki D *** di antara kakinya. Tidak heran Anda memiliki katamit. Karena Anda mengolah seni jahat dari Tosat Corps Sekte, tubuh Anda seperti mumi, jadi ba *** ngan. Anda secara alami sudah membusuk dan Anda hanya bisa menjual bagian belakang Anda. Kamu, Luo Jifeng merasa seolah-olah hatinya telah mengalami pukulan berat. Wajahnya memelintir dan dia tiba-tiba meraung marah, seolah-olah dia sendiri hantu. Seketika, tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam ke arah Ling Han. Ini adalah rasa sakit terbesarnya. Sebagai seorang pria, dia telah kehilangan ba *** ngannya, dan sekarang Ling Han telah mengungkapkan fakta ini tepat di depan wajahnya. Ini langsung membawanya ke kedalaman kemarahan yang luar biasa. Sialan, aku belum memanggilmu untuk menjelaskan ini. Kau hampir membuatku buta. Ling Han merilis peluit tajam dan melambaikan pedang kelahiran setan, menggunakan teknik pedang misterius 3000. Hong, 700 kilatan pedang bergerak pada saat bersamaan. Dengan kekuatan pendorong Demon Bird Sword, setiap pedang flash benar-benar berubah menjadi ksatria lapis baja hitam yang terbentuk dari demonic ki yang menyerang ke arah Luo Jifeng dalam serangan. Sialan, Ling Han langsung terpana. Setiap ksatria lapis baja hitam ini berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. 700 ksatria lapis baja hitam ini bergerak pada saat yang sama. Konsep macam apa itu? Bahkan dia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa misterius 3000 dikombinasikan dengan pedang kelahiran iblis benar-benar akan membuat kekuatan yang mengerikan. Tentu saja, ini juga karena dengan penanaman kekuatan dari menara hitam, kekuatannya telah melonjak ke lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra. Dia bahkan sengaja menyimpan 100 kilatan pedang sebagai cadangan untuk menyelamatkan nyawa Luo Jifeng. Dia tidak akan bisa menginterogasinya jika tidak. Tapi, siapa yang akan mengira bahwa kekuatan serangan ini secara praktis mampu menentang logika? Hong, 700 ksatria lapis baja hitam bergegas melewatinya. Tidak hanya korps ki yang ada di sekitar benar-benar tersebar, semua tengkorak juga benar-benar hancur. Luo Jifeng telah mati tanpa seluruh tubuh, meninggalkan bahkan tidak sedikit pun. Luo Jifeng bahkan mungkin tidak bisa melawan hanya satu ksatria lapis baja hitam dari lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual, apalagi ketika 700 makhluk kuat seperti itu menyerangnya secara bersamaan. Ai, Ling Han menghela nafas. Ini hebat, dia langsung membunuh Luo Jifeng, jadi semua jalan rusak. Pikirannya berubah. Aku akan pergi mencari bocah cendekiawan itu. Dia kembali dengan cepat. Ketika dia tiba di halaman Luo Jifeng, dia meraih bocah sarjana itu dalam satu gerakan. Dia mengetuk yang terakhir tak sadarkan diri dan menyimpannya di menara hitam.
Kemudian, dia juga melintas ke menara hitam dan memulai interogasinya. Aku dipaksa. Bocah cendekiawan itu ketakutan setengah mati dan dipenuhi dengan lebih banyak ketidakpahaman dan ketakutan tentang ruang di dalam menara hitam. Tidak peduli bagaimana Ling Han bertanya, dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia baru saja diambil oleh Luo Jifeng setelah yang terakhir datang ke kota. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia telah bertemu dermawannya, tetapi hasilnya adalah dia juga jijik. Akibatnya, ia selalu menggunakan kekerasan, ingin menyiksa Luo Jifeng, namun itu hanya membuat orang tua itu semakin senang. Ling Han hanya bisa sekali lagi mengetuk bocah lelaki yang pingsan dan melemparkannya keluar dari menara hitam. Ling Han hanya bisa sekali lagi mengetuk bocah lelaki yang pingsan dan melemparkannya keluar dari menara hitam. Jejak ini belum rusak, karena Cheng Feijun masih hidup. Dia membuat cendekiawan itu bertanya pada Cheng Feijun ke halaman Luo Jifeng. Untuk membuat anak lelaki terpelajar mematuhi perintahnya, ia hanya memasukkan pil alkemis ke dalam mulut yang terakhir dan memaksanya menelannya. Ling Han berbohong dan mengatakan bahwa itu racun, dan jika bocah sarjana itu tidak diberi penawarnya dalam 3 hari, dia akan mati. Bocah cendekiawan itu tidak ragu sedikit pun. Karena Luo Jifeng belum kembali selama ini, dia merasa sangat mungkin mantan sudah dibunuh oleh Ling Han. Ketika dia berpikir bahwa bahkan orang yang menakutkan seperti Luo Jifeng telah ditangani oleh Ling Han, bagaimana dia bisa berani melawan? Tidak lama kemudian, suara muncul dari pintu ke halaman, dan suara 2 pasang langkah kaki mendekat. Bagaimana mungkin kamu? Ketika Cheng Feijun melihat Ling Han, dia tidak bisa tidak terlihat sangat heran. Tidak peduli siapa yang dia lihat, itu tidak akan tidak dapat diterima baginya seperti melihat Ling Han di sini. Ling Han berpunuk dan berkata, "Aku adalah penatua yang bertanggung jawab atas disiplin. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihatku?" Cheng Feijun linglung oleh tebingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung terlihat ganas dan berkata, "Kamu menggertakku." "Di mana Tuan Luo?" "Tuan Luo," serunya kaget. Betapa merepotkan. Ling Han bergerak, dan dengan satu pukulan telapak tangan, membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah bocah cendekiawan. "Aku akan melakukannya sendiri," bocah cendekiawan itu berkata dengan cepat. Dia menabrak dirinya ke dinding, dan dengan tong, dia pingsan. Dia benar-benar tahu bagaimana bersikap dirinya sendiri. Ling Han tidak bisa menahan tawa dan menyimpan mereka berdua secara bersamaan ke menara hitam. Dia kembali ke penginapan dan sekali lagi masuk ke menara hitam. Kemudian, dia mulai menginterogasi Cheng Feijun. "Ling Han, kamu benar-benar berani. Bahkan jika kamu seorang alkemis kelas bumi, tetapi untuk memenjarakan seorang alkemis lain secara pribadi, ini masih merupakan kejahatan berat." Cheng Feijun memanggil dengan keras begitu dia bangun. "Kapan bahkan sekumpulan 1000 mayat sekte menjadi begitu sombong?" Ling Han menggelengkan kepalanya. "Omong kosong apa yang kamu semburkan? Siapa ampas 1000 mayat sekte?" Ekspresi Cheng Feijun berubah drastis, namun dia berbalik dan bertanya pada Ling Han, "Bicaralah sedikit omong kosong, dan cepat lepaskan aku. Sekarang kamu sudah masuk ke ruangku. Kamu masih ingin pergi?" Ling Han tersenyum dengan tenang. Tubuhnya naik ke udara, dan dengan lambaian tangannya, sebuah bukit besar tumbuh dari tanah, membentuk perubahan di lingkungan mereka. Cheng Feijun langsung tersedak, matanya menatap tajam, seolah-olah dia telah menjadi idiot. Ini ilusi, dia bergumam pada dirinya sendiri, seluruh tubuhnya bergetar. Ling Han memberikan tamparan yang tajam, dan rasa sakit itu segera membuat Cheng Feijun menangis kesakitan. Ini jelas bukan ilusi. Chapter 308. Rencana Sekte 1000 Mayat. Cheng Feijun terpesona oleh pukulan ini, dan pandangan yang diarahkan ke Ling Han dipenuhi dengan teror. Mampu melayang di langit secara fisik. Tingkat bunga mekar. Seseorang yang telah melampaui dunia fana dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami secara logis.
Jadi, ini pastilah monster tua yang telah hidup selama 100 atau 200 tahun. Akibatnya, tidak aneh jika dia memiliki kekuatan tier bunga mekar. Juga tidak aneh bahwa dia telah menjadi alkemis kelas bumi, karena dia sudah mencapai ketinggian seperti itu sejak yang tahu berapa tahun yang lalu. Agar monster tua seperti itu dengan sengaja menyamarkan dirinya sebagai seorang pemuda, apa niatnya? Kamu sebaiknya menjelaskan dengan patuh. Ling Han dengan santai membalikkan tangan dan sebuah kekuatan diberikan ke tubuh Cheng Feijun, menyebabkan rasa sakit sehingga dia segera berseru kesakitan. Di ruang ini, Ling Han adalah dewa. Cheng Feijun benar-benar sangat keras kepala. Sayangnya, di dalam menara hitam, segala jenis metode penyiksaan yang tak terbayangkan dapat segera terwujud, dan segera Cheng Feijun mengalami gangguan mental. Ini praktis berusaha untuk menentang kehendak dewa, bagaimana mungkin dia bisa menang? Ling Han sebenarnya memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan, dan itu adalah untuk mencari jiwanya secara langsung. Bagi dia yang memiliki kepingan rasa surgawi surga tingkat ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua berada di menara hitam akan sangat mudah untuk mencapai ini. Namun, proses pencarian jiwanya akan sama dengan membaca setiap pengalaman dan seluruh sejarah seorang pria kecuali jika itu begitu kebetulan sehingga informasi yang diinginkannya akan segera dicari. Karena itu adalah untuk membalik-balik semua ingatan orang lain, dia harus melalui pengalamannya juga, dan melihat terlalu banyak pengalaman orang lain pasti akan memengaruhinya juga. Dia mungkin lupa kehidupan mana yang menjadi miliknya, dan mana yang merupakan milik Cheng Feijun. Jadi, kecuali itu benar-benar diperlukan, Ling Han tidak ingin menggunakan seni pencarian jiwa. Selain itu, setelah jiwa dicari, orang yang mencari jiwanya pasti akan mati. Ini karena jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya dan dibalik sedikit demi sedikit, sehingga secara alami akan benar-benar hancur. Tentu saja, alasan paling penting bahwa Ling Han tidak ingin melihat seluruh kehidupan Cheng Feijun adalah untuk menghindari mengotori matanya. Dan tidak perlu menyebutkan Luo Jifeng, pandangan dunianya mungkin bisa sepenuhnya dilenyapkan. Dia tidak peduli tentang apakah Cheng Feijun akan mati atau tidak, lagi pula, bahkan jika dia tidak membunuh yang terakhir sekarang, dia akan membunuhnya nanti. Untuk setiap pertanyaan yang ditanyakan Ling Han, Cheng Feijun menjawab. Ling Han secara alami dapat membedakan apakah dia berbohong padanya atau tidak. Sebenarnya, Cheng Feijun bukan anggota dari Tosat Corps Sekte, karena dia belum pernah mengolah Corps Ki. Sekitar 10 tahun yang lalu, Cheng Feijun hanyalah seorang pemula yang sangat berbakat di bidang alkimia, tetapi benar pada saat itu ia ditemukan oleh elit yang kuat dari Sekte 1000 Corps, yang menjanjikannya hadiah besar dan menariknya ke dalam Sekte 1000 Mayat. Setelah masa percobaan 3 tahun, ia telah memperoleh kepercayaan yang cukup dan menerima sejumlah besar formula pil kuno, dan bahkan memperoleh buku catatan pribadi seorang alkemis besar kuno, yang langsung menyebabkan keterampilan alkemisnya meningkat tajam. Sebelum itu, Tosat Corps Sekte tidak menyuruhnya melakukan sesuatu yang spesifik, dan hanya mengharuskannya untuk meningkatkan keterampilan alkimia sebanyak mungkin untuk mempersiapkan bisnis besar di masa depan. Meningkatkan keterampilan alkimia sendiri adalah pengejaran di tempat pertama, jadi Cheng Feijun secara alami tidak akan menolak. Dengan demikian, ia mulai berjalan semakin jauh, juga semakin sukses di jalur alkimia. Sekitar setahun yang lalu, Tosat Corps Sekte memberinya api aneh, dan membayar harga selangit untuk membantunya memadukannya. Itu juga karena ini dia bisa menjadi alkemis kelas tinggi Black Grade ketika dia hanya di Gusing Spring Tier, dan dia baru saja berkembang di pusat perhatian. Dan pada saat inilah dia menerima misi dari Tosat Corps Sekte ketika Long Yongchang dan dua lainnya lewat, dia akan mengambil kendali dari Star Brilliance Palace Hall. Setelah itu, melalui otoritas yang dimilikinya, ia harus menambahkan Corps Ki ke dalam obat yang akan masuk ke 9 negara di Desolate Utara dan mengubah semua 9 bangsa di Desolate Utara menjadi negeri orang mati. Jika seseorang melakukan kontak jangka panjang dengan Corps Ki, orang yang hidup perlahan-lahan akan berubah menjadi jenis khusus Corps Soldier yang akan dapat melahap prajurit Corps lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Itu mirip dengan membesarkan serangga satu,
dan mayat raja akan muncul pada akhirnya, dengan jumlah besar yang tinggal di 9 negara di Desolate Utara. Mayat raja ini mungkin bisa menjadi mayat lapis baja emas, atau bahkan mayat lapis baja lapis emas kedua. Adapun cara membuat Long Yongchang dan dua lainnya mati pada saat yang sama, Tosat Corps Sekte akan secara alami mengirim salah satu elit mereka untuk menyelesaikan tugas ini, jadi tidak perlu bagi Cheng Fei-jun untuk khawatir tentang hal itu. Apa yang harus dia lakukan adalah mengubah 9 negara di Desolate Utara menjadi negeri orang mati setelah dia mengambil alih. Setelah memahami keseluruhan cerita, Ling Han melambaikan tangan dan memenjarakan Cheng Fei-jun. Ngomong-ngomong, sekarang setelah dia memasuki Menara Hitam, hidup atau mati hanyalah pemikiran dari Ling Han. Dia mungkin bisa berguna di masa depan, jadi Ling Han memutuskan untuk memenjarakannya terlebih dahulu. Dia melakukan hal yang sama kepada bocah sarjana. Setidaknya, hanya ketika Ling Han meninggalkan Valen Moon Gorge dia akan melepaskan yang terakhir. Sekte Seribu Korps ini tidak memiliki banyak hubungan dengan Rong Huan Xuan. Sepertinya ada perpecahan dalam warisan sekte besar kuno ini. Sebagian diwarisi oleh Rong Huan Xuan, sedangkan bagian lainnya diperoleh oleh yang lain. Selain itu, orang ini diam-diam mengembangkannya dengan cepat menuju kemakmuran. Dia begitu ambisius sehingga dia berencana untuk membunuh belasan ratus juta orang dari 9 negara di utara yang terasing dan memperbaiki Raja Mayat melalui proses ini. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar gila. Benar-benar secara tidak sengaja, dia benar-benar mengungkap skema kejahatan yang begitu besar. Itu benar-benar kebetulan dan sangat beruntung. Ling Han juga dipenuhi dengan sedikit rasa takut yang tersisa. Karena jika dia benar-benar pergi tanpa berpikir dua kali, begitu Long Yongchang dan dua alkemis kelas bumi lainnya mati, itu hanya masalah bagi Cheng Fei-jun untuk bangkit dan mengambil alih. Untuk tempat kecil seperti 9 negara di Desolate Utara, sebenarnya tidak ada kebutuhan bagi 3 alkemis kelas bumi untuk berdiri di sini. Itu karena mereka bertiga telah menerobos ke sini sehingga mereka tetap di sini. Sebenarnya, ketika mereka ditugaskan di sini, mereka hanya alkemis tingkat tinggi kelas Black. Dengan demikian, sama sekali tidak ada masalah dengan rencana Sekte Seribu Mayat. Dengan reputasi dan kekuasaan Cheng Fei-jun saat ini, jika Ling Han tidak keluar, siapa yang akan mampu bersaing? Dan jika rencana 1000 korps sekte ini benar-benar dilaksanakan, praktis tidak akan ada kesempatan bagi siapapun untuk bertahan hidup di semua 9 negara di utara yang terasing. Bahkan dengan perlindungan Kaisar Hujan Baru dan Raja Da Yuan, bagaimana mungkin Ling Dongxing dan yang lainnya bisa selamat? Dengan demikian, Ling Han merasa takut yang tersisa. Jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi, bahkan jika dia menghancurkan Tosat Korps Sekte 10,000 kali, apa gunanya? Dia pasti harus menghancurkan Sekte 1000 Korps ini, kalau tidak, bahkan jika mereka gagal kali ini, masih akan ada waktu berikutnya dan yang lain setelah itu, dan dia tidak akan bisa menjaga diri terhadapnya. Keluarga adalah skala terbalik Ling Han. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, Tosat Korps Sekte, Anda harus terus dimakamkan di debu sejarah. Keluarga adalah skala terbalik Ling Han. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, Tosat Korps Sekte, Anda harus terus dimakamkan di debu sejarah. Namun, Tosat Korps Sekte saat ini sudah mencapai ukuran besar, dan bukan hanya melalui kata-kata berani bahwa dia bisa berhasil menghancurkan mereka. Meskipun Luo Jifeng berada di tingkat pedestal spiritual, dia tidak memiliki posisi tinggi di Sekte 1000 Korps, dan Cheng Fei-jun benar-benar tidak jelas tentang skala kekuatan Rincin dalam Sekte 1000 Korps. Jika sekte ini telah dihidupkan kembali untuk waktu yang sangat lama, maka tidak akan aneh bagi mereka untuk memiliki satu atau bahkan beberapa elit utama dari Shattering Void Tier. Bagaimanapun, saat ini adalah era booming untuk seni bela diri. Selain itu, dalam sejarah, Tosat Korps Sekte juga memiliki elit utama dari tier ke-10 juga. Ling Han menggaruk kepalanya. Semua iblis dan monster benar-benar muncul di kehidupan ini. Sehari kemudian, pelelangan diadakan sesuai jadwal.
Status pavilion harta karun roh di Fallen Moon Gorge bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Star Brilliance Palace Hall, tetapi yang pertama didirikan di sebuah bangunan yang sangat besar, yang dibangun sebagai rumah lelang yang sangat tradisional. Itu memiliki total 5 lantai dan dirancang sedemikian rupa sehingga bagian tengahnya kosong. Tempat ini paling banyak menampung 1.000 orang dalam satu waktu, jadi itu tidak bisa dianggap kecil. Meskipun Ling Han belum mendapatkan bukti identitasnya sebagai alkemis kelas bumi, itu hanyalah masalah prosedur. Sebagai hasilnya, dia menikmati perawatan tingkat tertinggi dari Spirit Treasures Pavilion, dan memiliki ruang pribadi di lantai 5. Long Yongchang dan 2 bos besar lainnya juga tiba. Dari tampilan hal-hal, buah iblis skala biru juga sangat menarik bagi mereka. Jadi Ling Han mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi dengan mereka dan meminta mereka untuk mengizinkannya memiliki buah skala iblis biru. Tapi apa yang menyebabkan Ling Han kaget adalah kenyataan bahwa sebenarnya ada tamu lain di kamar pribadi di lantai 5. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang wanita yang benar-benar tersembunyi dalam jubah masuk ke dalam ruangan. Mengapa dia begitu yakin bahwa itu adalah seorang wanita? Ketika tubuhnya bergerak, pinggangnya yang ramping dan montok di belakang, serta tubuhnya yang menjulang tinggi benar-benar diuraikan. Chapter 309. Ling Han dari 2 kehidupan. Setelah itu, seorang penatua yang tampak biasa muncul dan memasuki kamar pribadi lain. Hal terpenting yang harus dipastikan pavilion harta karun roh adalah praktik yang adil dalam bisnis mereka. Dengan demikian, karena kedua orang ini dapat memasuki ruang pribadi di lantai 5, ini jelas berarti bahwa mereka, atau pihak yang mereka wakili, setidaknya tidak lebih lemah daripada status alkemis tingkat rendah Earth Grade. Penatua itu berada di tingkat bunga mekar. Ling Han agak terkejut. Memang sangat mengesankan bahwa pelelangan hari ini akan benar-benar menggoda elit yang kuat dari Flower Blossoming Tier yang akan datang. Gelombang orang terus masuk, dan segera setelah itu, dia mendengar suara yang sangat khas. Fai Ricci, kebetulan sekali melihatmu lagi. Kami benar-benar ditakdirkan, jadi mengapa kita tidak duduk bersama? Hehe, dari hari sebelum kemarin sampai sekarang, kita sudah bertemu sebanyak 17 kali. Sebenarnya ada sebanyak 17 kali, kemudian sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Perici, menatapku hari ini, bukankah menurutmu aku sedikit lebih mesum? Enyah. Ling Han melirik keluar jendela dan melihat ke bawah, di mana dia melihat Gu Fenghua yang saat ini sedang mengejar dekat di belakang Chi Hualan. Orang mesum itu menyeringai bahagia dengan bersemangat mengikutinya. Mereka berdua juga naik ke atas, tetapi mereka tidak datang ke lantai 5. Rupanya, mereka belum memenuhi syarat untuk duduk di kamar pribadi di sini. Adapun apakah mereka berada di lantai kedua, ketiga, atau keempat, Ling Han tidak punya banyak waktu luang sehingga ia akan mengaktifkan Eye of Truth untuk menentukan itu. Jadi seniman bela diri luar yang dilihat oleh orang-orang muda dari 9 negara di Desolate Utara adalah mereka berdua. Di kamar pribadi, Guang Yuan dan yang lainnya merasa ini benar-benar hal baru bagi mereka. Biasanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki kamar pribadi semacam ini. Bahkan jika dekorasi dan perhiasan di sekitar mereka tidak terlalu mengejutkan, mereka masih berkeliling di ruangan itu, menyentuh ini dan itu, merasa bahwa semuanya tidak biasa. Liu Yutong dan Li Xichan adalah perempuan, jadi mereka secara alami harus menjaga citra mereka. Akibatnya, mereka duduk dengan sopan dan sopan. Hu Niu, di sisi lain, tidak terlalu peduli dan terus berpegangan pada lengan Ling Han, tertawa. Setelah beberapa saat, pelelangan akhirnya dimulai. Ling Han bosan dan mencondongkan tubuh ke depan untuk tidur. Hu Niu, sementara itu, tanpa henti menggodanya dengan tangan kecilnya. Orang dewasa dan anak itu bermain dengan riang dan harmonis, membuat Liu Yutong dan Li Xichan yang menonton merasa sangat iri, tidak menginginkan apapun selain menggantikan posisi Hu Niu. Kedua gadis itu bertukar pandang dan mengangguk bersamaan.
Mereka berdua merasa bahwa mereka tidak bisa gegabah hanya karena Hunyu masih kecil. Gadis kecil ini tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, setelah 10 tahun berikutnya, gadis kecil itu seharusnya tumbuh menjadi gadis besar, dan sudah terlambat pada saat itu untuk menjaganya. Jaga dari api, jaga dari pencuri, dan jaga terhadap Hunyu. Semuanya, item yang akan disajikan kepada kalian semua sekarang adalah harta dari zaman kuno, dan memiliki makna simbolis yang tinggi. Juru lelang berkata, ludah terbang kemana-mana, dan itu adalah tungku alkimia yang pernah digunakan oleh penemu Trifire Guide, dan diakui sebagai kaisar alkimia, Grandmaster Ling, Ling Han, Guang Yuan, Liu Yutong, dan yang lainnya semua berbalik untuk melihat Ling Han. Mereka secara alami bisa mengatakan bahwa Ling Han ini bukan Ling Han mereka, tetapi mereka berdua sebenarnya memiliki nama yang sama dan mereka berdua jenius alkimia, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Haha, ku dengar ada juga seseorang di sini bernama Ling Han. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari salah satu kamar pribadi. Itu suara yang sangat tua. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, untuk benar-benar berani memiliki nama yang sama dengan Kaisar Alkimia. Haha. Dia benar-benar telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tidak aneh untuk memiliki nama yang sama, tetapi seberapa berhasil Ling Han, Grandmaster Ling, 10.000 tahun yang lalu, untuk memiliki nama yang sama dengan dia benar-benar layak mati. Ini adalah suara seorang gadis. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dipenuhi dengan ejekan. Meskipun dia tidak bisa mengatakan dari kamar pribadi mana kedua suara ini berasal, dia bisa memastikan mereka dari lantai 5, yang membuat Ling Han langsung ingat wanita berjubah dan elit dari Flower Blossoming Tier yang dia lihat sebelumnya. Ling Han tidak tahu apakah harus tertawa atau marah, karena mereka berdua adalah dia, tetapi satu Ling Han dipuji ke surga sedangkan yang lainnya melangkah dengan keras dan dihancurkan dengan berjalan kaki, membuatnya merasa seperti dia terjebak di antara tawa dan air mata. Itu benar-benar kebetulan, tetapi siapa yang meminta mereka berdua memiliki nama yang sama? Mungkinkah menara kecil telah melakukannya dengan sengaja? Aku tidak tahu siapa Grandmaster Ling itu dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi Ling Han saat ini baru berusia 17 tahun, tetapi sudah menjadi alkemis kelas bumi. Tidak peduli di mana, dia pantas mendapatkan nama seorang jenius dari alkimia, dan ini masih disebut melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Liu Yutong tidak senang dan segera mulai membela Ling Han. Li Xichan mengangguk juga dan berkata, saya juga seorang alkemis, jadi saya tahu sedikit tentang Grandmaster Ling dari 10.000 tahun yang lalu. Grandmaster itu menjadi alkemis tingkat rendah tingkat bumi hanya ketika ia berusia 30 tahun. Setelah itu, ia menjadi seorang alkemis tingkat menengah tingkat bumi 10 tahun kemudian, tingkat tinggi tingkat bumi 20 tahun kemudian, dan kemudian menjadi alkemis kelas surga 30 tahun setelah itu. Dia juga alkemis kelas surgawi termuda dalam sejarah. Setelah itu, dia menerobos batasan surga kelas 50 tahun kemudian, dan dengan hormat diakui sebagai kaisar alkimia. Kata-kata ini faktual, tanpa sedikit pun berlebihan. Itu dicatat seperti itu dalam catatan kuno. Tetapi ketika disatukan dengan kata-kata yang dikatakan Liu Yutong sebelumnya, itu lebih dari jelas. 10.000 tahun yang lalu, Ling Han hanya menjadi alkemis kelas bumi ketika dia berusia 30 tahun. Tetapi bagaimana dengan Ling Han saat ini, 17 tahun? Mengesampingkan seperti apa pencapaiannya di masa depan, tetapi hanya membandingkan pencapaiannya saat ini, yang pasti sedikit lebih unggul daripada Ling Han dari generasi itu. Dengan demikian, yang lebih tua dan gadis di dua kamar pribadi langsung dibungkam. Siapa yang meminta Ling Han menjadi jauh lebih muda dari Ling Han itu? Namun Ling Han tersenyum terlepas dari dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki semua kenangan dalam kehidupan terakhirnya, yang berarti bahwa dia berdiri di atas fondasi yang telah menumpuk di kehidupan terakhirnya dan terus maju dari sana. Jadi dia secara alami akan melebihi kehidupan sebelumnya. Bagaimana dua masa hidup ini disatukan dan dibandingkan? Tetap saja,
dia agak penasaran. Meskipun Ling Han dari kehidupan terakhirnya telah diakui sebagai kaisar alkimia, dia sudah mati selama bertahun-tahun. Mengapa kedua orang ini masih begitu hormat tentang dia? Sebagian besar alkemis tahu bahwa kedua Ling Han ini memiliki nama yang sama, tetapi tidak ada yang benar-benar keluar untuk menegur Ling Han. Betapa membingungkan, dan terlebih lagi, ada dua dari mereka. Hehe, tolong jangan melukai kedamaian di antara kamu, para tamu terhormat. Mari kita kembali melelang tungku alkimia ini. Sebelumnya, aku sudah mengatakan, ini adalah tungku alkimia yang pernah digunakan oleh Grandmaster kuno Ling Han, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sangat bagus. Sayangnya, itu sudah rusak. Dengan demikian, itu hanya dapat diambil sebagai ornamen dan tanda peringatan. Pelelang buru-buru menenangkan suasana. Hehe, tolong jangan melukai kedamaian di antara kamu, para tamu terhormat. Mari kita kembali melelang tungku alkimia ini. Sebelumnya, aku sudah mengatakan, ini adalah tungku alkimia yang pernah digunakan oleh Grandmaster kuno Ling Han, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sangat bagus. Sayangnya, itu sudah rusak. Dengan demikian, itu hanya dapat diambil sebagai ornamen dan tanda peringatan. Pelelang buru-buru menenangkan suasana. Dia terdiam, lalu melanjutkan, sesuatu yang pernah digunakan Grandmaster Ling kuno sangat berarti. Jadi, kita tentu saja tidak bisa menjualnya dengan murah, atau akan sangat tidak sopan kepada Grandmaster Ling. Dengan demikian, harga awal untuk tungku alkimia ini adalah 1.000 kristal asal, 2.000, 3.000, 5.000. Kata-katanya baru saja jatuh, dan sudah ada bidder yang mengajukan penawaran. Mendengarkan suara-suara itu Long Yongchang dan dua bos besar alkimia lainnya. Itu benar, nama Ling Han kuno terlalu terkenal. Hal-hal yang pernah ia gunakan adalah seperti totem, pilar dukungan mental, dan memiliki makna simbolis yang tinggi bagi para alkemis periode waktu saat ini. Hanya dalam beberapa saat, harganya telah melonjak hingga 10.000 dan masih naik. Sangat cepat, harga telah menembus batas tinggi 50.000. Ling Han heran. Mungkinkah Long Yongchang dan yang lainnya datang untuk tungku alkimia yang dia gunakan sebelumnya? Sejujurnya, tungku alkimia itu memang sesuatu yang baik. Itu ditempa dari Purple Moon dan Star Iron, jadi konduksi panas dan ketahanan tekanannya memang besar. Tetap saja, itu sudah rusak, jadi tidak mungkin digunakan lagi untuk ramuan pil, dan dari penampilannya, itu sangat rusak parah. Bahkan jika seseorang akan mendaur ulang bahan yang digunakan untuk membuat tungku alkimia ini, tidak akan ada banyak yang tersisa. Dengan demikian, nilai sebenarnya dari tungku alkimia ini akan menjadi sekitar 10.000 kristal asal, tetapi tawaran saat ini telah melebihi jumlah itu beberapa kali. Chapter 310. Persaingan sengit. Ini hanyalah tungku alkimia yang dulu pernah digunakan Ling Han, dan sekarang harga tungku alkimia ini yang hanya memiliki nilai simbolis masih melonjak. Segera, itu telah menembus batas tinggi 10.000 kristal asal, tetapi tidak satu pun dari 3 bos besar alkimia yang memiliki niat untuk menyerah, dan masih terus menambahkan tawaran mereka. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka telah mengosongkan semua tabungan mereka. 3 alkemis ini benar-benar jatuh cinta pada Grandmaster Ling Han dari 10.000 tahun yang lalu. Guang Yuan berseru dengan sedih. Itu benar. Sudah lebih dari 10.000 origin crystals. Berapa kali harga ini melebihi nilai aslinya? Zhu Wujiu mengangguk juga. Ekspresi Ling Han langsung berubah gelap. Dia tidak membutuhkan cinta sejati semacam ini. Liu Yutong dan Li Xichan berpikir bahwa Ling Han tidak bahagia karena dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han dari 10.000 tahun yang lalu, dan buru-buru menghiburnya. Hu Niu lebih langsung. Dia memberinya ciuman di pipinya dan terkikik. Namun, Long Yongchang dan yang lainnya tidak memiliki niat untuk menyerah.
Tawaran itu melonjak hingga 200.000 dan semakin mendekati 300.000 membuat semua orang tercengang. Mereka tercengang oleh, pertama, penentuan ketiga alkemis ini, dan kedua, oleh seberapa kaya alkemis. 300.000 origin crystals, konsep macam apa itu? Bahkan untuk ketiga bos besar alkimia ini, 300.000 kristal asal seharusnya menjadi pengeluaran yang serius. Lagi pula, mereka biasanya hanya membuat pil alkimia black grade, dan pil alkimia black grade biasanya dijual dengan harga perak dan emas. Selain itu, ketiga alkemis ini harus dalam proses mencoba menerobos untuk menjadi alkemis tingkat menengah tingkat bumi. Setiap kali mereka gagal, harga astronomi macam apa yang harus mereka bayar untuk bahan-bahan yang mereka gunakan? Bahan-bahan ini pasti harus dibeli dengan origin crystals. Jadi, sungguh mengesankan bahwa ketiga alkemis ini berhasil menyelamatkan 300.000 kristal asal, tetapi mereka mungkin telah mencapai batas mereka. Memang, setelah tawaran mencapai 30.000, tiga bos besar alkimia jelas kurang percaya diri. Akhirnya, harga ditetapkan pada 332.853 origin crystals. Mengapa ada memo? Itu karena Long Yongchang dan teman-temannya benar-benar memberikan semuanya, dan mengeluarkan semua kristal asal yang mereka miliki pada mereka. Tawaran tertinggi telah ditempatkan oleh Li Siyuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Dia akhirnya bisa mendapatkan tungku alkimia yang pernah digunakan oleh Kaisar Alkimia. Ini adalah totem dan simbol penting. Apakah ada yang tertarik dengan penawaran? Tanya juru lelang. Dia sangat terkejut bahwa tawaran itu mencapai tingkat yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, itu masuk akal baginya. Keterkejutannya adalah karena ini hanyalah tungku alkimia yang rusak, tetapi siapa yang memintanya untuk digunakan oleh Kaisar Alkimia? Di mata para penggemarnya, tidak hanya 300.000, bahkan 1.000.000 pun sepadan. 400.000. Pada saat inilah suara wanita muda dan melodi terdengar. Dia menempatkan penawarannya dengan sangat tenang, tetapi itu mengejutkan semua orang. Itu adalah 400.000 kristal asal, bukan 400.000 koin emas dan perak. Ling Han telah mendengarnya dengan sangat jelas. Gadis ini justru salah satu dari dua orang yang mengejeknya barusan. Dia penasaran sebelumnya, karena dua orang ini mengagumi dia sejak 10.000 tahun yang lalu. Mengapa mereka bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika pelelangan sedang berlangsung? Jadi sepertinya mereka yakin akan hasilnya, dan langsung memainkan pembunuhan langsung. Benar, setelah begitu banyak penawaran, dia secara alami menyadari batas Long Yongchang dan yang lainnya. Sehingga tawaran pertama yang dia lakukan adalah pembunuhan langsung, dan dia akan dapat menghemat uang sebanyak mungkin. 500.000. Suara lain terdengar. Yang ini kasar dan tua. Justru suara orang lain yang telah mengejek Ling Han sebelumnya, si Penatua. 600.000. Gadis itu menaikkan tawarannya tanpa ragu, seolah-olah 600.000 ini hanyalah uang kertas. 700.000. Penatua tidak gemetar sama sekali. 900.000. Kali ini, itu adalah suara Long Yongchang. Tiga bos besar alkimia pasti memiliki kekuatan gabungan dan menggabungkan kristal asal masing-masing. 1.000. Gadis dan Penatua angkat bicara pada saat yang sama. 1.500. Gadis itu terdiam beberapa saat dan langsung menyebutkan harga astronomi. Sepertinya dia adalah karakter yang tidak sabar dan tidak ingin menambahkan tawaran sedikit demi sedikit seperti sebelumnya. 2.000. Penatua juga tidak takut. Ini adalah dua orang super kaya. Pada awalnya, siapa yang akan berpikir bahwa pesaing nyata untuk tungku alkimia ini adalah mereka berdua?
Mengesampingkan identitas mereka, hanya fakta bahwa mereka bisa mengeluarkan 2,000,000 kristal asal sudah cukup untuk membuat mereka memenuhi syarat untuk duduk di ruang pribadi di lantai 5. Untuk paviliun harta karun roh yang merupakan perusahaan bisnis, siapapun yang memiliki cukup uang akan menjadi ayah mereka. Ling Han tidak bisa tidak sedih, dan bergumam, "Aku sudah menggunakan sejumlah besar tungku alkimia sekarang, jadi haruskah aku mempertimbangkan untuk menjualnya juga?" Ini menyebabkan Liu Yutong dan Li Xichan tertawa. Mereka mengira dia menertawakan dirinya sendiri. Tidak mungkin mereka bisa mengetahui bahwa kedua Ling Han sebenarnya satu dan sama. Ini menyebabkan Liu Yutong dan Li Xichan tertawa. Mereka mengira dia menertawakan dirinya sendiri. Tidak mungkin mereka bisa mengetahui bahwa kedua Ling Han sebenarnya satu dan sama. Setelah harga mencapai tingkat setinggi itu, bahkan Long Yongchang dan teman-temannya hanya bisa menjadi pengamat. Mereka merasa sangat disayangkan. Itu adalah tungku alkimia yang pernah digunakan oleh Kaisar Alkimia, dan jika itu bisa dipajang di Star Brilliance Palace Hall, itu pasti akan membuat tempat ini menjadi tanah suci bagi semua alkemis. Namun mereka tidak tahu bahwa selama Ling Han sekali lagi mencapai puncak di masa depan, tempat ini, sebagai lokasi penting yang Ling Han tembus ke alkemis kelas bumi, pasti akan menjadi tanah suci bagi para alkemis. 300,000 Two Star Origin Crystals. Gadis itu sekali lagi mengajukan penawaran, dan itu langsung membuat semua orang takut. Secara teori, jika Great Origin Crystals dinaikkan, nilainya akan menjadi 10 kali lipat, tetapi sebenarnya, tidak ada yang mau menghabiskan Origin Crystal yang tinggi seperti uang. Begini saja, jika jumlah yang sama dari kristal bintang 1 asal memungkinkan satu berhasil menembus dalam waktu 3 tahun, maka menggunakan jumlah yang sama dari kristal bintang 2 asal hanya akan memakan waktu 1 tahun. Itu benar, waktu adalah faktor terpenting, terutama bagi para seniman bela diri yang berada di bawah tingkat bunga mekar. Mereka hanya memiliki umur hanya 100 tahun. Dengan demikian, lebih awal dan lebih mudah mereka menerobos ke tingkat pedestal spiritual. Semakin banyak waktu mereka harus mencoba menembus ke tingkat bunga mekar. Begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan dapat membuang tubuh fana mereka. Kristal bintang 1 asal dibuat oleh seniman bela diri spiritual Ocean Tier, dan sangat membantu untuk budidaya siapapun di penyulingan tubuh, pengumpulan elemen, mata air yang mencair dan spiritual samudra spiritual karena mereka mampu memasok kekuatan asal yang cukup. Namun, bagi mereka yang berada di tier pedestal spiritual, efek dari One Star Origin Crystals akan sangat diabaikan, dan hanya Two Star Origin Crystals yang memiliki efek yang cukup. Dan bagi mereka yang berada di tingkat bunga mekar, selain fakta bahwa kristal bintang 1 dapat dihabiskan seperti uang, mereka adalah sampah lengkap. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat Origin Crystals, tidak hanya semakin baik efeknya, tetapi juga semakin banyak tujuannya. Ada beberapa obat roh yang sangat berharga yang tidak hanya perlu dibeli dengan Origin Crystals, mereka bahkan mungkin membutuhkan 4 star, 5 star, atau bahkan 6 star Origin Crystal. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat Origin Crystals, tidak hanya semakin baik efeknya, tetapi juga semakin banyak tujuannya. Ada beberapa obat roh yang sangat berharga yang tidak hanya perlu dibeli dengan Origin Crystals, mereka bahkan mungkin membutuhkan 4 star, 5 star, atau bahkan 6 star Origin Crystal. Dengan demikian, nilai sebenarnya dari 300,000 Two Star Origin Crystals jauh melebihi nilai 300,000 One Star Origin Crystals. 400,000 kristal bintang 2 asal tua itu juga tenang. Semua orang sangat terkejut sehingga bola mata mereka tampak siap keluar dari kepala mereka. Konsep macam apa itu 400,000 Two Star Origin Crystals? Itu akan membutuhkan 40,000 seniman bela diri pedestal tier-tier untuk bekerja meramu mereka selama setahun penuh di seluruh wilayah utara. Apakah ada bahkan 10,000 seniman bela diri pedestal tier spirit? Yang paling penting, keduanya tampak benar-benar tenang, dan sepertinya mereka tidak peduli sama sekali.
apakah mereka benar-benar dari wilayah utara? Ling Han juga sangat ingin tahu. Dia masih bisa mengerti jika Long Yongchang dan teman-temannya memperebutkan tungku alkimia. Tapi untuk apa dua orang ini memperebutkannya? Dia tidak bisa membantu tetapi mengaktifkan Eye of Truth dan menatap mereka. Pada awalnya, ia menemukan yang lebih tua, tetapi yang terakhir segera merasakan kehadirannya. Dia memberikan hamp yang berat, dan gelombang suara menyebar. Wu, Ling Han mengerang, dan seketika aliran darah menyembur keluar dari mata kanannya. Dia sebenarnya mengalami banyak penderitaan dari pukulan yang satu ini. Tingkat bunga mekar, itu adalah kekuatan yang melebihi ranah fana. Ling Han, Liu Yutong dan yang lainnya sangat terkejut. Kenapa tiba-tiba dia menangis air mata darah seperti ini? Hanya Hun Yu yang menatap ke arah tertentu dalam kewaspadaannya. Tepatnya di mana penatua itu berada. Jelas, gadis kecil itu tidak menatap dengan sembarangan. Sebaliknya, dia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan segera tampak ganas. Bersambung ke chapter 311. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.